Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, di mana Hari Raya Idul Fitri ini adalah kesempatan kita untuk merayakan kemenangan ya Gita ya. Betul sekali Hijul dan juga pemirsa, setelah 30 hari lamanya umat muslim ini tentunya sudah berpuasa dan tentunya menyucikan batin. Kini tiba hari ini merupakan hari kemenangan pemirsa, dan tentunya seluruh umat muslim pada hari ini merayakan hari kemenangan dan tentunya bersilaturahmi ya. Betul. Dengan keluarga, saling bermaaf-maafan. Kita kayaknya belum minal aidin ya. Oh iya, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Dan pemirsa, selama 120 menit ke depan Indonesia Berlebaran tentunya akan menghadirkan informasi tentang Hari Raya Kemenangan. Bersama saya Gita Mahlika. Dan saya Ijul Akbar, kita mulai program khusus Indonesia Berlebaran. Dan langsung saja kita awali dari informasi pertama pemirsa. Ratusan warga di berbagai daerah ini menggelar pawai obor dan berbagai aktivitas menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ratusan warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan menggelar pawai obor untuk meriahkan malam takbir menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Para peserta yang terdiri dari berbagai usia membawa obor menyusuri jalur sepanjang 3 km. Rute yang dilewati meliputi Jalan Cucak Rawa, Lapangan Ros, hingga Jalan Kiai Abdul Syafi'i. Pawai obor ini berlangsung lancar dengan pengawalan petugas kepolisian dan warga setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Berikan tepuk tangan yang meriah. Di Banda Aceh, ribuan warga tumpah ruah di sepanjang jalan protokol menyaksikan pawai malam takbiran. Selain dimeriahkan dengan pawai obor, pawai juga dimeriahkan dengan lomba mobil hias dengan berbagai macam ornamen yang bernuansa Islami. Pawai takbiran diikuti ratusan kelompok remaja masjid yang mewakili sejumlah desa di Banda Aceh dan Aceh Besar. Suasana kerukunan antar umat beragama mewarnai pawai takbir keliling menyambut Idul Fitri di Kampung Islam Kepaon, Denpasar, Bali. Selain disemarkan pawai obor, takbir keliling ini juga melibatkan puluhan pemuda Hindu yang membawakan kesenian Bale Ganjur. Ikut sertanya pemuda Hindu di takbir keliling ini membawa pesan toleransi antar umat beragama. Dari Jakarta, Banda Aceh, dan Denpasar, Bali, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Ya pemirsa, Presiden Prabowo ini tiba di Masjid Istiqlal didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tampak kehadiran keduanya ini turut didampingi juga oleh Didit Hedi Prasetyo, putra Prabowo Subianto, dan juga Jan Etes, putra Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah pejabat negara ini juga tampak hadir pemirsa. Ini ada Menteri Agama Nazaruddin Umar, ada Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, serta beberapa pejabat lainnya yang juga turut pada hari ini, pagi ini melaksanakan sholat Id. Dan bertugas sebagai khotib Ahmad Tolabi Karli yang merupakan guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sementara untuk tema yang diusung adalah merawat kemabruran puasa. Udah titip salam sama Mas Elis, titip salam sama Mbak.
Subianto yang juga sudah selesai melaksanakan sholat Id pemirsa di Masjid Istiqlal bersama dengan sejumlah pejabat negara. Kita lihat bersama yang tentunya ya Masjid Istiqlal ini juga ramai dipenuhi oleh seluruh umat muslim yang melaksanakan sholat Id pada hari ini. Dan memang pemirsa untuk Masjid Istiqlal sendiri ini bahkan bisa menampung sampai hampir 150.000 jamaah untuk bisa melaksanakan sholat Id. Masya Allah luar biasa ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Dari Masjid Istiqlal pemirsa kita hadirkan informasi dari mantan Presiden RI Joko Widodo bersama istri ini juga melaksanakan ibadah sholat Id kali ini di Solo, Jawa Tengah. Ya, Jokowi yang didampingi istrinya Iriana Joko Widodo tiba di Gedung Geraha Sabha Buana yang berjarak 200 meter dari kediamannya untuk melaksanakan ibadah salat Id. Jokowi tampak berbaur bersama ratusan warga yang turut melaksanakan ibadah salat Id di lokasi ini. Presiden ke-7 RI ini tidak menggelar open house pemirsa secara khusus baik di hari pertama maupun kedua lebaran. Namun meski demikian, Jokowi tetap terbuka bagi warga yang ingin bersilaturahmi di kediamannya. Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY menunaikan salat Idul Fitri di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dengan mengenakan baju koko berwarna putih dan mengenakan peci hitam, tampak berada di saf terdepan pemirsa dan juga didampingi Wakil Ketua MPR RI Edi Baskoro dan mantan Menko Perekonomian era SBY yaitu Hatta Rajasa. Dalam sholat ini yang bertindak menjadi imam yang merupakan Majen TNI Purnawirawan Ahmad Basuki. Ya, kita sudah saksikan ya untuk ibadah sholat Id berjamaah. Namun saat ini kita akan lihat ada sejumlah toko yang mengadakan open house, betul ya? Betul sekali, ada sejumlah titik-titik pemirsa yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda. Kita akan pantau bagaimana suasana berlebaran di Istana, kemudian juga ada di Solo, Jawa Tengah, ada Cikeas, Jawa Barat, dan juga ada di Simpruk, Jakarta Selatan. Betul. Kita ke Istana Negara dulu. Oke. Sudah ada Syahda Yustiza di sana. Silakan Syahda, bagaimana suasana kerumunan warga yang akan ikut hadir ya di open house Istana Negara? Wah. Baik, selamat pagi Hijul, Agita, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya hari ini Presiden Prabowo Subianto menggelar open house yang digelar di Istana Merdeka, tepatnya di Jakarta Pusat. Dan memang kalau bisa saya gambarkan situasi terkini, bisa dilihat Hijul, Agita, bahwasannya tepat di belakang saya ini banyak sekali masyarakat yang memang sudah mengantri untuk bisa mengikuti open house yang digelar atau diselenggarakan di istana mereka. Lihat, mereka sangat antusias sekali sampai bersapa di kamera, bersalam-salaman tentunya, dan juga memang antrian ini kalau bisa saya gambarkan bahwa ini cukup panjang ya. Dan memang tadi saya sih karena datangnya agak kepepet, jadi saya memang belum sempat berbincang dengan mereka. Tapi prediksi saya bahwasannya untuk masyarakat yang ada di sini tidak hanya masyarakat yang berasal dari Jakarta saja, tetapi juga tentunya ada masyarakat yang juga berasal dari luar daerah. Dan bahkan kami juga mendapat informasi bahwa mereka ini tidak hanya datang pada sejak tadi pagi, tetapi juga ada beberapa dari mereka yang memang sudah menunggu dari sejak subuh hari. Dan memang kalau bisa kami ceritakan, Hijul, Agita, serta pemirsa, bahwasannya gelaran open house ini sejatinya digelar di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tidak hanya para pejabat dan juga tokoh nasional atau beberapa mantan presiden dan wakil presiden yang diundang di dalam open house ini, tetapi juga tentunya kemeriahan semakin terasa ketika masyarakat juga turut serta di dalam proses halal bihalal dan juga open house yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dan memang pasti pemirsa di rumah bertanya-tanya, ini nanti kalau masuk ke Istana Merdeka ada syaratnya nggak sih? Enggak, tenang aja pemirsa, karena memang untuk Pak Presiden sendiri membuka agenda open house ini secara terbuka, memang sengaja dibuka untuk publik sehingga memang tidak ada persyaratan khusus bagi masyarakat yang ingin mengikuti open house. Tinggal datang aja, tepatnya saat ini saya sedang berada di Jalan Majapahit. Nanti pemirsa atau masyarakat yang memang pengen ikut, ini bisa masuk ke Jalan Majapahit, tepatnya di gerbang utama Kementerian Sekretariat Negara. Dan memang tentunya mungkin Hijul dan juga pemirsa pasti penasaran kira-kira mereka ini apa yang pengen ditunggu ya, selain daripada bersalaman dengan Pak Prabowo atau bertemu dengan sejumlah tokoh publik. Apakah nantinya di dalam ada keceriaan seperti makan-makan bersama dan lain sebagainya, itu juga yang kami nantikan. Karena posisinya saat ini saya sedang berada di luar, jadi saya juga belum bisa memprediksi nih kira-kira situasi di dalam seperti apa. Tapi saya mau coba wawancara salah satu masyarakat yang ada di sini yang sudah menunggu. Nah, dengan ibu nih. Halo ibu, maaf ya ibu kehalang gini pagar. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Eti, Raden Roro Eti. Ibu dari mana kalau aku boleh tahu? Aku dari Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Pakubono. Ibu mau ngikuti open house ini menunggu dari jam berapa, Bu? Aku dari pagi, bangun sih jam 5 ya, terus siap-siap, terus habis itu nyupir deh ke sini. Jam 7 kali ya. Udah di sini dari jam 7 berarti ya? Iya, setengah 7 kali ya. Bu, kira-kira kenapa nih pengen banget untuk ikut open house yang diselenggarakan oleh Pak Presiden? Aku kepengin sekali, saya udah lama di luar negeri, 30 tahun. Terus baru kembali masuk ke Indonesia lagi, jadi kepengin sekali ketemu sama salah satu presiden. Dulu sama Bu Megawati pas lagi di Houston, Texas. Tapi nggak ketemu banget. Jadi berharap tentunya bertemu dengan Pak Presiden dan juga sejumlah jajaran lainnya ya Ibu ya. Bu, mungkin harapannya Bu dengan adanya open house ini apa nih Bu yang pengen diharapkan nanti pas masuk ke dalam? Kalau bisa saya kasih inspirasi ide saya ke Bapak Prabowo. Oke, ya untuk maju. Ya, makasih ya Ibu Minal Aidin. Ya, Selamat mengikuti open house di Istana Merdeka. Ya pemirsa, itu tadi dia salah satu warga yang memang tadi Ibu Yeti katakan bahwasannya sudah berada di area sekitar Istana Merdeka ini dari sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Betapa antusiasnya beliau begitu mengingat bahwasannya 30 tahun lamanya di luar negeri dan saat ini di Indonesia tentunya sangat amat mengharapkan ingin bertemu dengan Bapak Presiden. Dan saya juga nantinya akan berbincang lagi dengan masyarakat yang ada di sini. Saya ingin mengetahui lebih banyak lagi seberapa antusias mereka untuk mengikuti open house dan juga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk rangkaian acara di dalam. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, seru sekali ya kita lihat tentunya open house dari Presiden Prabowo Subianto ini bisa dihadiri oleh seluruh masyarakat. Bahkan ada yang datang tadi dari jam 5 pagi gitu ya. Iya, jam 5 pagi luar biasa. Kita lihat yang rekan kami yang berada di Solo. Nah, sudah ada Arga Dumadi di sana. Selamat pagi Arga, bagaimana suasana warga di sana untuk melaksanakan open house? Ya, selamat pagi pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk di kediaman mantan presiden atau bisa dikatakan sebagai presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sendiri ini sudah cukup ramai didatangi masyarakat. Walaupun memang secara resmi Bapak Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa tidak ada open house sebenarnya di rumah beliau, namun memang pintu rumah beliau terbuka bagi masyarakat yang memang ingin datang untuk bersilaturahmi. Dan ini mereka masih mengantri begitu. Ini sekitar 15 menit yang lalu mereka tiba-tiba berbondong-bondong datang ke kediaman pribadi yang berada di Jalan Kutai Utara nomor 1 yang berada di kawasan Banjarsari ini. Dan mereka ini bergiliran begitu ya, masuk ke kediaman dan kemudian juga mereka ini tampak ketika keluar membawa ada kaos begitu. Dan coba kita untuk berbincang-bincang sebentar. Ya, Ibu bisa kita bergabung bersama sebentar. Ibu, ya bisa kami ganggu sebentar dengan Ibu siapa? Ibu Yani. Ibu Yani dari mana Ibu? Saya dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Nah, ini ke Solo Jawa Tengah untuk mudik atau bagaimana, atau memang khusus untuk datang ke kediamannya Bapak Joko Widodo ini, Bu? Mudik saya.
mudik, berarti memang aslinya di sini. Tapi agak jauh atau dekat ini Bu dari lokasi ini Bu? Rumah saya Cemani, kebetulan si Gibran itu kan murid saya SD. Oke, jadi Ibu ini dulu adalah guru dari Mas Gibran begitu ya. Ibu, tadi di dalam bisa diceritakan tidak pertemuan silaturahminya dengan Bapak mantan Presiden Joko Widodo ini seperti apa? Saya selalu terharu kalau ketemu di beliau, jadi orangnya masih terasa terharu, masih punya warga Solo yang bisa jadi presiden sehebat ini. Oke. Tadi Ibu mungkin menyampaikan sesuatu juga kepada Bapak Jokowi begitu? Nggak sempat, harapannya bisalah IKN segera ditempati. Oke. Berarti tadi hanya bersalaman saja dengan Bapak dan ada Ibu Iriana juga tadi di dalam? Oh nggak ada, Bu Irana nggak ada. Pengen segera ketemu Bu Irana, suatu saat pengen ketemu Bu Irana juga, lama nggak ketemu. Jadi hanya bertemu dengan Bapak ya. Kemudian ini tadi saya melihat keluar membawa kaos ya Bu ya? Iya, ada dapat kaos. Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera Ibu kaosnya ini seperti apa? Boleh, monggo kalau mau dibuka. Jadi ini pemirsa, ini adalah kaos yang diberikan kepada setiap warga yang datang untuk bersilaturahmi atau bersalaman dengan Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan ini kita coba lihat kaosnya seperti apa. Ini warnanya hitam ya Bu ya? Oke, ini tertulis juga ada tulisannya infrastruktur menjadi negara yang paling berpengaruh, menjadi barometer. Ini tampaknya merupakan doa-doa bagi kita semua ya, bangsa Indonesia begitu ya Bu ya. Ini ya harapannya adalah Indonesia kedepannya ini semakin maju begitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Ini sudah mau kami ganggu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sehat selalu Ibu. Yang pasti selamat berlebaran juga ya Ibu ya. Ya baik, dan itu tadi adalah salah satu dari banyaknya warga yang mereka mencoba untuk bersilaturahmi satu persatu dengan Bapak Joko Widodo, dan ini masih terus berlangsung hingga saat ini, walaupun seperti sudah kami sampaikan sebelumnya tidak ada open house secara resmi. Kita kembali ke Jakarta. Terima kasih Arga Dumadi, informasi langsung dari kediaman Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Sebenarnya tidak ada open house. Betul, tapi cuma banyak juga ya warga yang datang untuk bersilaturahmi dengan Joko Widodo. Oke, dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo kita juga Presiden akan pantau. RI ke-6 ya. Ya, langsung kita pantau juga tentunya dari kediaman di Cikeas. Ini sudah ada rekan kami Iman Fajar yang tentunya akan mengabarkan bagaimana sih suasana berlebaran dari kediaman Susilo Bambang Yudhoyono. Silakan Iman. Ya, Agita Hijul dan juga pemirsa, sejatinya open house di kediaman Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah selesai karena memang sholat Id berlangsung pada 6.30 tadi dan langsung dilanjutkan dengan open house. Namun saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana di sini Susilo Bambang Yudhoyono ini cita rasa kulinernya sangat menarik pemirsa, di mana ini pedagang-pedagang yang diundang ke sini merupakan pedagang-pedagang langganan dari Bapak SBY yang memang kerap kali diundang untuk mengisi acara-acara di Cikeas Bogor Jawa Barat. Ini bisa dilihat di sini ada gulai, kemudian juga di sini ada bubur ayam Cianjur, dan salah satu yang menarik di sini adalah ketoprak. Ketoprak ini merupakan ketoprak langganan dari Bapak SBY. Kita akan coba tanya-tanya juga dengan Bapak pedagangnya, dengan Bapak Tarsono. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke. Pak Tarsono, ini katanya ketopraknya langganan dari Pak SBY, betul ya Pak? Betul. Oke. Saya mau tanya Pak, kalau Pak SBY sendiri ketopraknya ini sukanya yang seperti apa sih? Apa pedas atau enggak atau gimana Pak? Oh ya, pedas. Pedas ya? Iya. Oke. Terus Bapak sering diundang ke acara-acara Pak SBY ini sejak kapan sih Pak? Sejak dulu. Sejak dulu udah lama. Iya, ya, Pak, ya? udah lama. Kalau menurut Bapak kira-kira yang paling berkesan acara apa sih Pak selama Bapak dagang ketoprak dan kemudian diundang Pak SBY ini, acara apa nih Pak yang paling berkesan? Waktu ulang tahun. Waktu ulang tahun? Iya, Bapak ulang tahun. Terus ulang tahun Demokrat. Ulang tahun Demokrat juga? Iya. Kalau Pak Tarsono sendiri jualannya kalau nggak diundang Pak SBY biasanya di mana sih Pak? Itu di alternatif. Alternatif? Di samping Fithub. Oh, oke. Nggak jauh dari sini ya Pak berarti ya? Oke, Pak Tarsono terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga sukses selalu. Amin. Dan selain ada gulai, bubur ayam, ketoprak, tadi di dalam juga ada bakso, ada juga mendoan dan juga sate, dan masih banyak lagi pemirsa. Tentunya di open house ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian juga ada Hatta Rajasa, kemudian juga ada mantan Menko Polhukam Joko Suyanto, kemudian juga ada tadi dalam sholat Id
bertindak sebagai khotib sekaligus umum adalah Majen TNI Purnawirawan Ahmad Yani Basuki. Sementara itu cukup. Baik, terima kasih Iman Fajar dari Cikeas. Ada gulai, akhirnya kita melihat makanan lebaran. Betul. Ya, dan banyak juga warga yang ke sana ya, datang ternyata. ke kediamannya SBY. Selanjutnya kita kemana, Agita? Nah, selanjutnya kita juga akan melihat sejumlah tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah kediaman dari Abu Rizal Bakri yang berada di Simpruk, Jakarta Selatan. Ini sudah ada rekan kami, Leo Chandra. Leo, seperti apa suasana di sana dan apakah ada kuliner-kuliner menarik juga nih pada pagi hari ini? Silakan. Iya, benar sekali, tadi baru saja keluarga dari Abu Rizal Bakri ini juga melaksanakan ibadah sholat id di Idul Fitri 1446 Hijriah ini, di mana juga hadir keluarga besar dari Abu Rizal Bakri yang juga ini sama-sama memaknai bulan suci Ramadan ini dengan sangat khusyuk. Dan saat ini saya akan mewawancarai Pak Ardi Bakri. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Maaf lahir batin, baik, alhamdulillah. Nah, tadi kita juga sudah melihat sholat id bersama tadi Pak, dan kemudian dari Pak Ardi sendiri nih, bagaimana nih makna dari Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini? Ya, alhamdulillah tadi kami sudah dapat berkumpul bersilaturahmi bersama-sama keluarga besar dan kita memaknai suatu kemenangan di ini sehingga kita kembali fitrahnya masing-masing. Ya, mudah-mudahan tadi dengan adanya berkumpul bersama ini, ya, bersilaturahmi dan mohon maaf lahir batin, ya kita semua bisa tadi saya bilang kembali ke fitrahnya dan berkumpul kembali dan kembali suci. Mudah-mudahan. Karena ini momen yang cukup jarang ya, bisa sekeluarga besar untuk bersama-sama. Ya mungkin setahun sekali, setahun dua kali. Dan alhamdulillah tadi semua keluarga terlihat sangat sehat ya Pak ya. Alhamdulillah kita masih dikaruniai berkah untuk bisa berlebaran bersama, Idul Fitri bersama. Walaupun sebagian dari kita nggak ngumpul di sini, ya sebagian ada yang sudah pergi, tetapi ya itu merupakan berkah bisa bersama-sama dengan keluarga. Oke. Nah selanjutnya nih Pak, agendanya kemana sih Pak setelah tadi sholat id bersama, kemudian agendanya hari ini kemana Pak? Nah jadi ya setelah tadi kita sama-sama dengan keluarga besar, nah sekarang udah mulai mencar-mencar lagi. Kalau saya setelah dari sini saya akan ke rumah ibu daripada istri, ya habis itu akan nyekar. Kalau yang lain ke masing-masing, udah mulai nyebar lagi. Jadi ya momen yang tadi yang penuh arti ketika kita bisa berkumpul bersama. Oke. Pak, terakhir Pak, boleh disampaikan apa yang disampaikan juga ke seluruh umat muslim yang juga ikut merayakan bersama Pak di hari kemenangan ini? Iya, untuk seluruh umat muslim dan seluruh masyarakat, kami keluarga besar ingin mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, dan mohon maaf lahir batin atas segala khilaf, segala perkataan yang ada, mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Ardi Bakri, sekali lagi mohon maaf lahir batin Pak. Dan itu dia tadi wawancara saya bersama dengan Pak Ardi Bakri, yang dimana juga dimaknai di bulan fitrah ini juga dimana sangat khusyuk begitu dan dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Dan tak lengkap juga bahwasannya di kediaman Abu Rizal Bakri sendiri ini juga menyediakan banyak sekali makanan. Dan informasinya akan ada open house juga nggak sih Pak kira-kira ini Pak? Tahun ini kita nggak ada, jadi ya yang di sini aja ketika teman-teman mau datang segala macam, yuk sama-sama kita bersilaturahim. Nanti intinya hanya keluarga saja ya? Oke. Siap, terima kasih. Dan itu dia tadi laporan kami langsung dari kediaman Abu Rizal Bakri, kembali ke studio Agita. Baik, terima kasih Leo Chandra mengabarkan langsung dari Jakarta Selatan. Sebelumnya juga ada Arga Dumadi di Solo, kemudian ada Syahda Yustiza di Istana Negara dan juga Iman Fajar dari Cikeas. Nah, kita sudah memantau ada sejumlah titik-titik dan tentunya tokoh-tokoh. Usai jeda pemirsa, kita juga akan pantau tokoh-tokoh lainnya. Salah satunya adalah Open House Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Indonesia Berlebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam di tanah air dan di seluruh dunia. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan, tibalah saat
kita merayakan kemenangan. Idul Fitri adalah momen suci untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, dan meneguhkan kembali komitmen kita sebagai pribadi untuk menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli terhadap sesama. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada untuk menjadikan Idul Fitri ini sebagai kekuatan dalam memperkokoh persatuan bangsa, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, lebih makmur, dan berkeadapan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali di Indonesia Berlebaran pemirsa, tidak hanya berdua nih, kita temani masyarakat yang dalam suasana yang fitri ini. Hari kemenangan. Betul, sudah ada Ustadz Fatih Risat juga untuk menemani kita pada pagi hari ini pemirsa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ustadz, luar biasa pada pagi hari ini. Minal aidin tentunya Pak Ustadz. Sami-sami. Sudah makan rendang dan opor belum? Kebetulan belum. Oke, pada hari ini kita nanti tentunya akan bersama ya Pak Ustadz untuk memaknai bagaimana Hari Raya Idul Fitri, Hari Kemenangan. Tapi tentunya ya kita juga akan kembali mengupdate bagaimana situasi di lapangan. Ya, kali suasana ini sudah, open house di Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, Yulinda Tridewi di sana. Selamat pagi Yulinda, bagaimana suasana terkini di sana? Ya, selamat pagi Agita dan juga pemirsa TV One. Sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari segenap kru TV One. Dan sekarang saya sedang berada di Gedung Pakuan, di mana ini merupakan rumah dinas dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Terpantau di belakang saya ini sudah banyak sekali masyarakat sejak tadi pagi ini mengantri untuk berfoto ria begitu dengan Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Nah, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Pak Deddy Mulyadi. Bapak izin, minal aizin wal faizin, maaf ya Bu sebentar. Gimana? Pak, boleh dijelasin dong, ini tadi Idul Fitri bersama, sholat Id bersama dengan masyarakat. Ya. Ini maknanya apa tahun ini? Ya, maknanya adalah makna kebersamaan. Karena orang Jawa Barat itu silih asa, silih asi, silih asu. Hidupnya berlandaskan kebersamaan, gotong royong. Ini orang Jawa Barat ciri khasnya. Sehingga budaya bertemu, budaya bersalaman, dan budaya makan secara bersama-sama itu adalah bagian dari tradisinya orang Jawa Barat. Jadi selalu ditandai orang Jawa Barat itu dengan bersalaman. Makna silaturahmi itu pertamanya salaman, ujungnya makan-makan. Ini antusias sekali dari warga untuk berfoto, berbincang begitu. Tadi sebetulnya apa sih yang disampaikan oleh warga? Asik sekali tadi saya lihat-lihat. Banyak lah, banyak cerita kan. Ada yang cerita masalah kebutuhan pribadi, ada cerita tadi saya menemukan anak yang dia harusnya segera dioperasi ya karena kayak sejenis tumor di matanya, dan ini tidak mungkin kita ketahui kalau tidak bertemu ya. Pesan Pak untuk warga Jawa Barat khususnya ini setelah bulan Ramadan ini apa yang paling pengen banget disampaikan oleh Bapak? Harus semangat bekerja karena seberapa besar pun pemerintah membuat bantuan, kalau rakyatnya tidak punya kemauan tidak akan mengalami kemajuan. Oke, siap, terima kasih banyak Pak Deddy. Silahkan melanjutkan, Ibu silakan. Nah pemirsa, begitulah keseruannya ya bagi masyarakat Bandung khususnya untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Nantinya memang ini dari masyarakat yang sudah berfoto ini akan langsung masuk ke dalam untuk makan begitu. Nah saya akan ajak Anda untuk mewawancarai salah satu warga yang ikut berfoto ataupun ikut datang untuk bersilaturahmi dengan Pak Deddy pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak. Ya. Mbak Riri. Mbak ini datang ke Pak Deddy untuk bersilaturahmi, betul? Ya, betul. Kenapa ini pengen ketemu sama Pak Deddy? Iya, gubernur baru. Ini abis wawancara kan diajak makan. Oke, lagi mau foto ya pemirsa, ini kami akan wawancara yang lain di sini bersama dengan Ibu siapa Bu, Mbak? Ibu Endang. Ibu Endang, Ibu datang ke sini mau ketemu Pak Deddy? Betul. Tadi ikut sholat Id nggak di? Nggak, sholat Id di tempat di rumah. Oke, apa yang pengen disampaikan sih Bu sama Pak Deddy Bu? Ya pengen supaya Jawa Barat lebih maju aja. Kemudian Ibu, ini kan nanti makan di dalam. Tadi sempat makan di rumah nggak? Makan dong. Di sini makan lagi? Nggak tahu. Ya, siap. Makasih Ibu.
Nah, pemirsa, begitulah keterangan warga sangat antusias karena memang ingin bertemu dengan Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Nah, saya mau berbincang lagi dengan warga begitu di sini. Saya akan tanya harapan terbesar dari warga Jawa Barat untuk Jawa Barat ke depannya, khususnya di era pemerintahannya Pak Deddy Mulyadi. Bapak izin, dengan Bapak siapa? Pak Dirhan. Bapak, saya pengen tahu harapannya untuk Jawa Barat di era pemimpin Pak Deddy ini apa? Ya kalau saya mau dari Lampung, saya pingin betul Lampung tuh kayak Jawa Barat gitu. Bagus pemimpinnya Pak Deddy gitu. Makanya saya jauh-jauh dari Lampung, pingin ketemu Pak Deddy. Jauh dari Lampung ya? Pingin Gubernur Lampung percis kayak Gubernur Jawa Barat ya. Bapak melihat Pak Deddy ini seperti apa? Sosok seperti apa, Pak? Ya susah dibandingin sih. Kayaknya ya baru ini aja sih ngeliat gubernur yang kayak Pak Deddy gitu. Satu hal yang paling Bapak ingat dari Pak Deddy ini sebagai pemimpin seperti apa? Aduh, susah diniin sih. Luar biasa pokoknya mah itu. Kalau untuk Pak Deddy, istri saya aja sampai nangis pingin kesini. Saya bilang nanti aja. Dari sebelum Lebaran kemarin -4 udah pingin ke Bandung. Kemarin di Puncak juga nggak bisa ketemu karena nggak boleh masuk. Gitu, ya. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa, ternyata banyak sekali harapan dari masyarakat untuk bisa mempunyai pemimpin seperti Pak Deddy Mulyadi, khusus tadi Bapak yang datang dari Lampung begitu untuk bisa memberikan harapannya untuk bertemu begitu dengan Pak Deddy Mulyadi. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio dan saya akan terus memantau di sini bagaimana keseruan dari warga, karena jika bisa dilihat ini masih banyak sekali warga yang mengantre. Bahkan dari tadi saya ini datang sekitar pukul 8 ini sudah sekitar ada 3 atau 4 kloter yang datang ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan sementara itulah yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Anda di studio, Agita. Baik, terima kasih Linda Tridewi mengabarkan langsung dari rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya kita lihat dulu suasana di Istana Negara sudah ramai sepertinya nih. Nah, kita akan pantau kembali. Tadi kalau sudah memantau suasana terkini di rumah dinas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tadi kita sudah lihat ya suasana open house. Tapi open house ini juga tadi kita sudah memantau pemirsa akan dilaksanakan juga di Istana Merdeka. Nah, sambil kita terus nanti memantau, kita sapa dulu nih Pak Ustadz. Ini kan sudah banyak di masyarakat, khususnya umat muslim Indonesia yang bersilaturahmi setelah sholat Id. Ini fadilahnya seperti apa sih untuk silaturahmi setelah sholat Id ini? Sebetulnya Mas Ijul, dari zaman Rasulullah itu memang setelah Rasulullah sholat Id, khutbah, Rasul mendatangi para sahabat. Zaman Nabi memang udah ada, tapi yang nggak ada ketupat, opor. Artinya Rasulullah tuh cara-cara seperti itu sudah ditelurkan oleh baginda Rasul. Namun ketika masyarakat Indonesia itu ada satu adat atau tradisi untuk mudik dan sebagainya. Nah, ini yang nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Kalau fadilah jelas, sehat, siapa orang mau panjang umur, murah rezekinya, sambunglah silaturahim. Berarti kebalikannya, ketika Idul Fitri, hari yang fitrah itu masih nggak memaafkan, nyimpan dendam, you, me, and percuma kita ibadah puasa. Esensi puasa itu la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak akan masuk surga ketika di hatinya ada sebiji zarrah. Tahu sebiji zarrah, Mbak Gita? Sebiji atom tuh rasa dengki, iri kepada sesama, tidak akan masuk surga. Jadi kalau ngomong fadilah itu luar biasa, banyak sekali. Oke. Nah, sambil itu Pak Ustadz kita akan kembali memantau ya Pak Ustadz dan juga pemirsa. Nah, ini dia. Kita akan kembali memantau di Istana. Kali ini suasana open house yang tentunya diselenggarakan dan kita lihat juga tampak sudah hadir Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tadi juga sudah melaksanakan ibadah sholat Id tentunya di Masjid Istiqlal. Ini sudah hadir karena memang sedianya open house ini akan dilakukan mulai pukul 9 pagi dan kita lihat. Nah, ini dia pemirsa ya, dan juga Hijul. Ini dia. Sudah ada banyak juga ya masyarakat yang tadi tiba di Istana Negara ya. Dan kita lihat ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba bersama dengan Presiden Prabowo. Dan ada
anaknya juga hadir ya. Iya, Jan itu dia. Etes juga hadir di istana. Ini tampaknya sudah siap silaturahmi. ya, semuanya tentunya berbaris karena, ini dia tamu yang sudah datang. Yusuf Kala sudah tiba juga. Oke, Wakil Presiden ke-10 RI. dan ke-12. Ya, Bapak Yusuf Kala ini sudah hadir. Sebagaimana kita tahu bahwa open house ini juga turut mengundang para mantan presiden, para mantan wakil presiden, para pejabat negara, bahkan juga para duta besar. Betul, duta besar, kemudian juga lembaga internasional juga turut diundang untuk open house pada pagi hari ini. Selain itu juga ada tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga masyarakat umum yang sudah sejak pagi tadi berada di Tadi kita Istana Negara. memantau, jika tadi Syahda Yustiza ini sudah sempat mengabarkan masyarakat ini juga bisa tentunya bersilaturahmi, bersalaman, bahkan masuk bertemu dengan presiden karena halal bihalal dan juga bersama dengan sejumlah tokoh ini juga bisa diikuti oleh masyarakat. Dan memang untuk open house ini sudah bisa dari pukul 9 pagi. Oke, kita memantau kembali pemirsa, ini juga tampak hadir putra dari Presiden Prabowo Subianto, sudah ada Didit dan juga Ibu Titi Soeharto ya. Soeharto. Ini Sudah tiba juga hadir. nih. Luar biasa ini. Tampaknya sudah lengkap ini, sudah untuk berjejer dan bersalaman untuk menyambut para tamu-tamu dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Luar biasa ya Pak Ustadz ya, ini kita lihat tentunya sambil kita mungkin bisa memantau, artinya kan memang silaturahmi bersalaman ini sudah dilakukan sejak dulu, tradisi ini dilakukan. Dan juga begitu juga dengan bermaaf-maafan dan bersalaman seperti ini ya Pak Ustadz. Tapi momennya itu memang ketika Idul Fitri aja ya Pak Ustadz? Terlebih Idul Fitri, betul. Sebab memang yang dicontohkan oleh Rasulullah begitu. Namun bermaafan itu, kalau mungkin Mas Izul pernah mendengar satu hadis ketika nisfu Sya'ban itu Allah turun ke langit dunia. Allah menghapuskan semua dosa umat Nabi Muhammad. Cuma ada 2 golongan yang tidak dimaafkan Allah. Yang pertama musyahin. Ini golongan orang yang tidak memaafkan, menyimpan dendam. Jangankan masuk Ramadan, di nisfu Sya'ban aja passwordnya nggak ada, nggak bakal bisa dapat keberkahan Ramadan. Yang kedua, musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Namun media yang disiapkan oleh baginda Nabi, kapanpun bermaafan sangat dianjurkan. Wa anta'fu, hendaklah kalian bermaaf-maafan. Jadi kapanpun dianjurkan kita untuk saling bermaafan. Iya. Kalau tadi itu masalah mudik itu memang hanya umat muslim di Indonesia begitu ya Pak Ustadz ya? Setahu saya sih di Qatar nggak ada gitu ya. Di Saudi begitu juga. Dan itu sangat mulia sebetulnya. Bagaimana orang yang di tanah rantau itu ingin mengecup tangan ibunda, ayahanda. Mohon restu redonya. Jauh-jauh dari Jakarta. Kadang naik motor, saking nggak muatnya pakai papan tambahan. Ratusan kilo untuk menjumpai ayah dan ibunya. Namun Mas Izul, yang ironisnya begini, banyak di antara kita, mereka mudik tapi mengalahkan yang lebih wajib. Sholatnya nggak sholat, puasanya jadi batal, bahkan bela-belain. Kan ini satu hal yang lumrah ketika kita pulang kampung itu kita ingin memberikan narasi, kita ini orang yang sudah sukses di Jakarta. Artinya apa ya? Semua yang kita miliki itu kita ingin kasih tahu masyarakat, kita ini orang yang sukses. Tapi satu sisi berbenturan dengan ketidakmampuan kita. Sehingga menghalalkan segala cara untuk mudik agar tampil leks. Tapi esensi daripada mudiknya justru lompat pagar daripada silaturahim itu sendiri. Sangat disayangkan. Tempoh hari kita saksikan orang mau mudik, nggak jadi. Apa sebabnya? Karena ketahuan nyolong ayam tetangga. Aduh. Aneh kan? Pengen mudik nyari pahala, tapi malah jadi dosa. Itulah dia. Niat baik, caranya tidak baik, pasti hasilnya nggak baik. Nah, itu dia. Itu tentunya yang di hari kemenangan ini tentunya bisa menjadi refleksi bersama tentunya untuk seluruh umat muslim. Sambil kita terus memantau. Ini kita lihat ya kita nih, sudah banyak juga masyarakat yang hadir masuk untuk bersalaman juga bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Tadi kita lihat ya sebelumnya ini sudah ada Jaksa Agung, sudah hadir, kemudian jajaran kementerian ini juga tadi kita memantau ada Zulkifli Hasan, kemudian juga ada Nusron Wahid
Dan juga, nah ini dia tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh bangsa ini juga hadir. Ada Baba Hekal, kemudian juga ada sejumlah pesohor-pesohor lainnya juga sudah satu persatu masuk dan juga bersalaman secara tertib ya. Betul. Masuk dan bersalaman bersama dengan Presiden Prabowo Subianto yang kali ini mengenakan setelan berwarna abu-abu bersama juga dengan Didit. Nah, ini kan tradisi yang bisa dibilang apa ini di Indonesia juga saja ya Pak Ustadz ya, open house. Ini kan saling bersalam-salaman, menyambut tamu yang tentunya dimaknai menjadi lebih baik dan lebih peduli terhadap sesama. Ini bagaimana memaknai untuk open house dan juga bersalaman seperti kalau di zaman Rasul bagaimana Pak Ustadz? Nah. Sama juga, bahkan 24 jam. 24 jam? Di luar dari Ramadan, di luar dari Idul Fitri, Rasulullah siap untuk berkhidmat kepada umat. Namun ada sisi-sisi ketika Rasul melihat ini tidak urgens, tidak penting-penting amat, maka di situ ada kemakruhan ketika kita berkunjung kepada seseorang di waktu malam hari. Yang waktu Allah ciptakan malam hari itu untuk istirahat, untuk ibadah. Nah, ketika kita sengaja tanpa ada hal yang sangat prinsipil datang ke rumah orang malam-malam. Mungkin nih Bang Izul udah nikah belum? Sudah, alhamdulillah sudah. Berapa istri? Satu Pak Ustadz. Cukup satu aja, kecuali Ustadz. Oh iya siap. Nah, ketika Bang Izul nih datang tuh teman ke rumah Bang Izul. Oh, low profile, mafi muskilah. Tapi yang di belakang yang gerendengan nih Bang Izul. Gimana sih udah malam-malam bukannya bobo, itulah dia jadi fitnah. Iya. Jadi ada sisi-sisi ketika mungkin darurat maka Rasulullah 24 jam siap untuk melayani umat. Tapi ketika tidak prinsipil maka dibatasi dengan satu kaidah Rasulullah. Dikerjakan tidak mengapa, ditinggalkan sangat berpahala. Itulah konsep makruh. Jangan bertamu ke rumah orang malam-malam, khawatirnya laki bini malah jadi ribut. Gitu. Tamunya juga nanti nggak siap ya Pak Ustadz ya? Iya, kira-kira begitu. Kita lihat kembali. Kali ini Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional ya, betul, sudah tiba di istana. Jadi tidak hanya umat muslim yang tentunya merayakan hari kemenangan, tapi juga seluruh tentunya terbuka untuk seluruh agama. Opung ini juga terlihat hadir dan berkunjung ke istana bersalaman bersama dengan keluarga. Sementara itu, jika kita lihat pemirsa, memang ini disiapkan satu persatu masuk, sembari yang lain menunggu mengantri di luar ya, di Selasar. Di Selasar untuk akan masuk satu persatu. Nah, tadi juga kita sudah lihat ya, tamu-tamu dari lembaga internasional juga sudah tiba mengantri di luar untuk nantinya bersalaman juga bersama dengan Presiden. Yang kita lihat bersama juga pemirsa, mereka ini juga tidak hanya agendanya seperti yang dikatakan Syah, tidak hanya bersalaman, bersilaturahmi. Ini kita lihat Yandri Susanto, salah satu juga jajaran dari kementerian. Dan mereka ini juga akan bergabung bersilaturahmi bersama, makan bersama, makan ketupat, makan opor bersama. Hidangan-hidangan yang tentunya sudah khas sekali dengan khas Idul Fitri. Pak Ustadz, untuk terkait dengan hidangan-hidangan sendiri, kan ini sudah tradisi ya, ada opor, ada rendang, tapi sebenarnya ini ada makna tersendiri tidak sih? Apa ini memang hanya menjadi budaya yang sudah terjadi tahun per tahun dengan menu-menu seperti ini? Ketupat terutamanya nih Pak Ustadz. Karena kan kalau tadi dibilang secara sejarah sebenarnya tidak ada zaman dulu ketupat, tapi sekarang sudah mulai beralih, sudah mulai ada hidangan-hidangan yang khusus setiap tahunnya ada. Iya. Ya itulah Nusantara, kaya dengan berbagai macam tradisi. Satu contoh gini, Mbak Gita, di Jawa Tengah itu ada istilah sekaten. Jadi kalau warga ngumpul tuh makan kue apem. Rupanya para wali songo dulu itu mengambil satu nama apem itu dari satu nama Allah, Afuun. Itu kan sejarahnya. Jadi makan kue ini berkah, insya Allah Allah ampunkan. Kalau kita melihat daripada literasi-literasi yang ada, kita berkumpul dengan orang soleh itu bisa menjadi syafaat.
kita memperbanyak teman-teman yang soleh itu bisa menjadi syafaat. Kita memiliki guru-guru yang soleh mendapat syafaat. Bahkan dalam satu literasi, kita duduk di tempat orang alim, orang soleh dapat syafaat. Makan bareng dengan orang alim itu dapat syafaat. Nah, kata-kata syafaat, ketika kita makan bareng, itu tadi apem itu, akan dapat syafaat, Allah ampunkan. Daya tarik bagaimana masyarakat makan, tapi nimbrung dengan ulama. Magnetisme salah satu di situ. Nah, kalau ketupat, mungkin kalau di Betawi pesor namanya. Pesor tuh bentuknya mirip-mirip. Ini nggak jadi ngomong makanan sih ya. Sambil kita ngomongin Kita lihat makanan. nih, Gibran sama Jan Etes mau kemana nih kita nih? Oke, kita pantau pemirsa, ini tampaknya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini sudah naik ke golf car. Tampaknya mungkin terlebih dahulu, ini jangan-jangan dugaan kita apa langsung Mau bertolak ke ke Solo. Solo nih ya, ketemu Langsung ayahanda menuju. di sana. Iya, karena tadi kalau kita pantau pemirsa dan juga Ijul dan juga Pak Ustadz, suasana di Solo ini juga tampak Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang memang tidak open house, hanya internal saja, tapi tetap membuka. Tetap menerima ya masyarakat yang ingin untuk bisa datang bersilaturahmi. Jadi sepertinya Wapres kita ini juga tidak lama berada di istana untuk menyambut para tamu, karena sepertinya nanti kita mungkin akan pantau ya. Nanti kita akan pantau langsung juga di sana. Iya, apakah beberapa jam kemudian ini nanti akan tiba Wakil Presiden, tapi sambil kita pantau juga, kali ini sudah ada tokoh-tokoh juga, tadi kita sudah sempat melihat sepertinya jajaran kementerian sudah hadir. Ini open house masih panjang. Masih panjang, betul. Pak Karena Presiden tadi ini antriannya tampaknya juga masih masih kuat. panjang ya. Pak Presiden tentunya juga masih kuat untuk bersalaman dengan seluruh tamu. Kalau tebakan saya ini jangan-jangan ada ratusan ribu sampai sore ini bisa ditampung. Tapi kalau kata Pak Ustadz tadi jangan sampai malam ya Pak ya. Pak Ustadz ya. Nanti istri nyap-nyap ya Pak Ustadz. Oke. Baik, tapi kita jeda dulu ya Agita. Pemirsa, nanti program Indonesia Berlebaran masih akan kembali usai jeda. Kembali di Indonesia Berlebaran, pemirsa, kita akan kembali pantau bagaimana suasana open house di Istana Negara Jakarta, di mana tadi sudah ada beberapa tokoh ya yang hadir di Istana Negara. Nah, sudah banyak sekali. Tapi sebelumnya pemirsa kita juga akan memantau. Oke, nah ini dia sudah hadir. Keluarga Pak SBY ya tiba di Istana. Wah, lengkap ya Dengan keluarga baju, Yudhoyono. Suasana bajunya biru. Suasananya biru. Karena memang keluarga Yudhoyono ini biasanya khas ya. Jadi mereka di Hari Raya Idul Fitri pasti sudah ada tradisi seragaman. Betul, dari tahun ke sesuai tahun. dengan tema. Iya, kita pantau. Kalau tadi sebenarnya Iman Fajar sudah mengabarkan ya, di Cikeas juga sebenarnya ada. Di Cikeas sebenarnya ada open house. Mungkin Pak SBY datang dulu. Dapat undangan dulu, datang ke Istana Negara dulu ya. Baru setelah itu nanti menyapa masyarakat di Cikeas. Oke, ini dia kita pantau pemirsa suasana terkini. Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga ada Ibas dan seluruh keluarga Yudhoyono ini hadir di istana bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto yang tentunya momen Lebaran kali ini, kalau tadi kita pantau juga Presiden RI ke-7 Pak Jokowi ini tidak hadir ya, memang karena berlebaran. Atau mungkin Gibran mau jemput ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Ada Gibran banyak mau momen-momen jemput. yang tentunya tidak akan kita duga ya. Ya, betul. Nah, oke, sambil kita terus memantau, ini dia sudah hadir Ada juga. Bahlil Lahadalia. Betul, sudah hadir Bahlil, Pak Bahlil, Menteri SDM yang hadir juga bersama dengan seluruh keluarga. Datang, artinya ini sepertinya untuk jajaran kementerian bisa dibilang hampir sudah lengkap, bahkan mungkin masih terus menunggu ya, masih akan hadir. Tampaknya memang seluruh jajaran dari kabinet ini akan hadir bersalaman dan bersilaturahmi bersama dengan Presiden di istana sambil terus disambut. Kali ini sepertinya Pak Presiden saja sendirian yang menyambut. Kalau tadi Didit tampaknya sudah sambil menghantar rombongan keluarga Yudhoyono untuk masuk bersama. Kita penasaran ya, habis salaman ini masuk kemana sih? Oke, ini sudah hadir Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama dengan seluruh keluarga yang juga
mengenakan setelan berwarna putih bersama dengan anak-anak. Masuk juga, kita penasaran ya, kira-kira habis bersalaman mereka masuk mau ngapain? Apakah makan? Langsung opor? Iya. Atau ketupat dulu? Menu-menunya. Yang pasti di dalam suasana berlebaran ini ya Pak Ustadz, kita kan tentunya harus saling memaafkan. Di momen ini harus saling mengampuni. Tapi kan kadang ada juga ya, beberapa orang yang mungkin entah sudah berkonflik sekian lama, yang mungkin di hari Raya Idul Fitri ini masih belum bisa memaafkan. Tapi bagaimana sebenarnya suasana kebatinan yang harus disiapkan pada hari kemenangan seperti ini? Apalagi untuk yang masih mungkin berselisih, belum selesai, hingga hari raya pun bahkan belum kelar sebenarnya. Maaf daripada memaafkan. Tapi jangan lupa satu hal. Sesuatu yang berat itu, sesuatu yang kita rasakan teramat berat bagi kita, padahal itu ibadah yang mulia, pasti di situ Allah berikan kemuliaan, pahala yang begitu besar. Saya tertarik tadi ketika Mbak Anggita mengatakan salah satu dari tamu kehormatan kita berseragam. Pak SBY. Ya, memang dari zaman Nabi Muhammad juga begitu. Jadi kalau sholat Jumat itu, Bang Hizul, disunahkan menggunakan pakaian yang serba putih. Tapi kalau di hari raya itu disunahkan pakaian yang baru. Contoh, ini sorban saya baru. Ada orang nawar ini 5 juta. Padahal harganya 500.000. Saya nggak kasih. Apa sebabnya? Karena sorban ini dari orang yang spesial di hati saya. Contohnya, begitupun Ramadan. Kalau puasanya, saya pikir umat-umat di luar agama kita juga pun akan ada puasa. Siapapun orang bisa menahan untuk lapar dan haus. Tapi jangan lupa, yang memberikan puasa itu tersimpul dalam Ramadan. Kalau yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasihnya orang yang beriman, sampai kapanpun tidak akan digadaikan imannya. Dan di situ ada password. Ketika seorang Muslim sampai Idul Fitri tidak memaafkan, maka ditolak, bahkan ditangguhkan ibadah Ramadan. Musyahin. Berarti wajib memaafkan ya Pak Ustadz ya? Kalau saya nurani, Bang Izul, contoh gitu ya, saya ini dibunuh karakter, difitnah saya, dizolimi saya, tahunan. Ketika bangkit kembali, dia minta maaf kepada saya. Wajar dong, saya sakit hati. Tapi Allah melihat umirtu annakuma bizzahir. Kata Nabi, aku ini diperintahkan oleh Allah untuk menghukumkan semua yang zahir, yang kelihatan. Dalam artian, saya akan bersikap kepada orang yang minta maaf kepada saya, baiklah, saya maafkan kamu. Sekalipun dalam hati saya masih dongkol, masih bengkol banget. Ya gitu, itu Allah maafin. Sebab satu hal yang sangat manusiawi lah. Yang penting di depan dia kita maafkan. Allah melihat yang itu. Gitu. Baik, bisa kita akan lanjutkan wawancaranya atau dialognya bersama dengan Pak Ustadz, tapi kita jeda dulu. Indonesia Berlebaran akan kembali usai jeda berikut. Wabarakatuh. Suatu kebahagiaan bagi kita semua melewati satu bulan berpuasa di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat, berkah dan ampunan. Alhamdulillah, kini saatnya kita menyambut Hari Raya Idul Fitri penuh kemenangan dan rasa syukur bersama keluarga, sahabat dan kerabat. Semoga di hari yang fitri ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amalan puasa kita di bulan Ramadan, membimbing kita menjadi orang-orang yang meraih kemenangan dan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagi segenap masyarakat yang melaksanakan mudik lebaran ke kampung halaman, saya ucapkan selamat jalan, senantiasa tetap menjaga keselamatan dan keamanan dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan dan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Memanfaatkan momentum yang baik ini untuk mempererat silaturahmi antar keluarga dan sesama. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Indonesia Berlebaran. Kita akan kembali memantau ya suasana di Istana Negara, di mana sudah ada sejumlah tamu yang sudah hadir nih.
Tadi sempat ada Raffi Ahmad, sudah tiba juga bersalaman dengan Prabowo Subianto. Dan saat ini ada tokoh lainnya juga yang sudah tiba. Sambil kita berbincang juga ya dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kan masalah dari keutamaan tadi ya, untuk open house dan juga bersilaturahmi. Nah, ada yang dilarang nggak sih kalau selama Lebaran ini? Saya penasaran, kalau kita berziarah ke kuburan itu fadilahnya seperti apa? Iya, kalau di tanah Betawi itu biasanya Mas Izul hari kedua. Jadi sekarang ini kan hari pertama, besok itu disebutnya hari kubur. Tapi di sebagian Jawa itu, masuk Yogyakarta, hari pertama ini setelah mereka sholat id, maka mereka ziarah ke kuburan. Hal yang sangat mulia, sangat dianjurkan. Namun ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan cuma disunnahkan kepada yang laki-laki saja. Jadi wanita itu jangan diziarah kubur. Bahkan dengan tegas ada yang mengatakan haram. Tapi ada ulama yang sedikit moderat. Oh, nggak apa-apa. Ilatnya itu wanita diharamkan ziarah kubur karena apa? Emosional, baperan. Jangan sampai baca surat Yasin yang ngomong lagi sama almarhum suaminya. Dia curhat, dia nangis di situ. Itulah yang diharamkan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putranya Sayyidina Qasim wafat, di pinggir pusara Sayyidina Qasim Rasulullah menangis. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda ini menangis karena tidak ridho dengan ketentuan Allah dengan wafatnya anak baginda, atau terlalu sayang dengan anak baginda? Apa jawaban Nabi Muhammad? Air mata ini air mata kasih sayang. Yang diharamkan tuh niyaha, meronta-ronta. Yang diharamkan tuh teriak-teriak, robek-robek dan sebagainya. Dia masuk kategori orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Jadi kalau nangis yang wajar, hal yang sangat lumrah, tidak mengapa. Sampai-sampai di kampung saya itu ada yang sedikit harus diluruskan, Mbak Agita, Mas Izul. Bini mati nih, istri wafat nih. Yeah. Atau sebaliknya, suami wafat, istri mencium suaminya. Katanya jangan dicium. Oh, itu nggak boleh Pak Ustadz? Dengerin dulu, kan lagi jelasin ini. Dulu. Kata si orang lah di situ ya, jangan dicium, jangan. Sebab almarhum ini udah punya wudu. Kalau dicium sama suami atau istrinya, batal wudunya. Ini harus diluruskan. Perkara batal, perkara sah, al-ahkam asyariyah, itu bagi orang yang mukallaf. Islam balik berakal. Dalam tanda kutip, dia masih hidup. Ketika sudah wafat, maka tidak ada lagi hukum yang namanya batal, yang namanya sah dan sebagainya. Tapi kalau suaminya mencium istrinya yang sudah wafat, suaminya punya wudu, suaminya yang batal wudunya. Jadi almarhumah itu terus saja prosesi menguburkan, mensolatkan, menguburkan, dilanjutkan, nggak usah diwuduin lagi. Yang kedua, boleh cium ya, tapi jangan sampai air mata netes nanti ke mukanya. Ntar almarhum diazab. Itu kan tidak ada penjelasan sama sekali. Sekalipun doif sama sekali. Yang diharamkan tuh meronta-ronta, niyahah, teriak-teriak. Nah, itu tidak ridho dengan ketentuan Allah. Oke. Nah, itu menjadi informasi yang baru tentunya yang harus mungkin didengarkan untuk mungkin para pemirsa intinya juga. Kalau berziarah ketika Idul Fitri itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Namun kita harus jaga adab-adabnya. Baik. Kita akan kembali ke Istana Negara. Di depan Istana Negara sudah ada rekan kami Syahda Yustiza di sana siap melaporkan bagaimana suasana kerumunan masyarakat yang sudah mengantri masuk ya. Kalau tadi ada yang diwawancara juga katanya dia sudah 30 tahun di luar negeri, kali ini dia mau bertemu dengan di Houston tadi ya. Iya. Nah, ini siapa saja nih suasana di sana ya. Nah, Syahda, silakan.
Baik, selamat pagi Hijul, Agita dan juga pemirsa. Masih di situasi terkini bagaimana kami memantau kerumunan di mana masyarakat yang sangat antusias untuk mengikuti open house di Istana Merdeka hingga sekarang di pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Masih terlihat antrian yang cukup panjang di sini di mana masyarakat memang masih rela untuk mengantri, menanti agar bisa masuk ke dalam dan juga bertemu sekaligus bersapa halal bihalal bersama dengan Bapak Presiden atau Bapak Prabowo Subianto. Dan memang kalau kami bicara soal agenda, ini sejatinya dimulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga nantinya untuk proses open house akan berlangsung sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami juga mendapatkan informasi bahwasannya untuk jumlah masyarakat yang mengikuti open house ini sejatinya dibatasi dulu 1.000. Namun apabila nantinya antusiasme masyarakat ini meningkat dan juga banyak, sehingga situasi nantinya akan disesuaikan supaya juga masyarakat umum yang lebih luas ini juga bisa masuk, bisa turut mengikuti prosesi open house dan juga halal bihalal di dalam. Dan memang hingga saat ini Hijul serta pemirsa, bahwasanya kalau tadi saya sempat pantau di laman YouTube bagaimana kemudian prosesi halal bihalal di dalam ini adanya beberapa jajaran tokoh-tokoh nasional yang memang cukup hadir di sana, dan juga tentu saja yang memang menjadi antusiasme tersendiri di dalam open house ini tidak hanya diisi oleh beberapa tokoh publik ataupun tokoh-tokoh nasional, tetapi juga masyarakat di sini dilibatkan di dalam memeriahkan keceriaan Hari Raya Idul Fitri di tahun 2025 ini. Dan hingga saat ini bagaimana juru kamera saya Andri Panca ini menggambarkan bahwasannya antrian yang berada di depan Istana Merdeka ini masih cukup panjang, dan juga kami sendiri di sini memang tadi sempat bertanya-tanya bahwasannya mereka sangat ingin sekali bisa masuk ke dalam. Nah, untuk itu Hijul, Agita dan juga pemirsa, saya juga mau tanya-tanya kepada masyarakat yang ada di sini, bagaimana kemudian mereka nantinya bagaimana perasaan mereka, ya antusias gaya mereka untuk mengikuti open house ini. Nah, kita coba ya colek salah satu masyarakat yang ada di sini. Halo, selamat siang Kakak. Kakak yang pakai hijab. Dengan Kakak siapa? Anak. Anak. Kakak, maaf ya aku nanyanya kehalang pagar. Kakak dari mana? Dari Kedoya, Banjarmasin. Dari Kedoya. Kakak di sini dari jam berapa? Habis sholat Istiqlal sih ke sini langsung. Oh, habis dari Istiqlal langsung ke sini ya Kak ya. Kenapa nih tiba-tiba Kak Ana sendiri di hari Lebaran terbesit untuk mau ikut open house yang diselenggarakan oleh Pak Presiden? Karena nggak pulang kampung, jadi pengen kesini aja. Oh, pulang kampung? Aku nggak pulang kampung, jadi kesini aja. Kakaknya sendiri, ini kira-kira sewaktu mau ada rencana untuk mengikuti open house, ada persiapan sendiri nggak, kayak pengen pakai baju yang bagus atau kayak gimana supaya bisa ketemu Pak Presiden? Nggak ada sih. Memang pengen ketemu aja? Iya, baju lama aja. Kak, harapannya dong Kak dari rangkaian acara open house di Istana Merdeka ini? Harapannya lancar aja, semoga lancar aja. Kalau boleh tahu Kakak kesini sama siapa aja? Sendiri, ini baru ketemu temen. Oh, baru ketemu temen. Oh, kenalan di sini. Aku colek juga lah. Halo Kakak, dengan Kakak siapa? Madam aku dong. Lian. Kadian dari mana? Lian. Hah? Lian. Dari Lian. Oh, kalian dari mana Kak? Dari Rawamangun. Dari Rawamangun. Dekat sama kantorku nih Kak. Nah, Kakak kenapa nih mau ikut open house di Istana Merdeka? Nggak ngerencanain sih, cuman niatnya buat sholat Id di Istiqlal doang. Cuman ketemu teman. Oh, ya udah. Jadi ini pertemanan yang ketemu di Istiqlal ya. Iya. Kakak, ini kira-kira ada maksudnya ada ekspektasi khusus gak sih mau open house ketemu Pak Presiden? Nggak ada ekspektasi yang gimana sih. Yang penting kalau rezeki ketemu, kalau enggak ya kan jadi pengalaman ya. Udah jadi pengalaman mampir ke sini. Tapi Kakak kalau boleh tahu, Kakak kan ini dari Istiqlal. Ini kebetulan memang bertiga berbarengan dari Istiqlal ke sini atau gimana? Ketemu di Istiqlal, dari Istiqlal ke sini. Oh, ketemu di Istiqlal, dari Istiqlal langsung ke sini. Iya. Oke deh, semoga nanti bisa ketemu ya sama Pak Presiden.
Minal aizin wal faizin kakak. Wah nih Hijul Agita dan juga pemirsa menarik sekali ya. Ternyata di momen lebaran ada cerita-cerita lucu juga, momen open house di mana masyarakat tadi pertemanan yang tidak disengaja untuk kemudian bertemu dan juga sama-sama mengharapkan bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan tentunya saya di sini nanti akan terus mengupdate lagi keseruan dan juga antusiasme masyarakat yang berada di depan Istana Merdeka untuk segera masuk mengikuti open house. Sementara demikian. Oke, Syahda, terima kasih informasi langsung. Ini juga tadi mewawancarai salah satu masyarakat, ternyata ketemu di sana ya? Iya, ketemu di sana. Luar biasa ya, Hari Raya Idul Fitri ternyata mempertemukan dua orang yang nggak mudik. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih akan memantau tentunya suasana Hari Raya Idul Fitri. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Berlebaran. Kembali di program Indonesia Berlebaran, pemirsa, kita langsung sapa rekan kami di Istana Jakarta ya. Sudah ada Fatimah Albar. Fatimah, bagaimana suasana open house di Istana? Ya, Hijul dan juga pemirsa, ini nampaknya masyarakat sudah bisa masuk ke lingkungan istana. Sudah ada tenda yang megah yang disiapkan untuk masyarakat bisa menyantap makanan, minuman yang sudah disediakan. Nah, sebelum saya membahas lebih detail bagaimana situasi, saya ingin membahas sebenarnya latar belakang dari acara ini dengan Kepala PCO, Bapak Hasan Hasbi. Assalamualaikum Bapak, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gimana lebarannya hari ini, udah kemana aja nih Pak? Ini kunjungan pertama juga. Kunjungan pertama saya adalah menemui Bapak Presiden di Istana Negara untuk bermaaf-maafan, bersilaturahmi bersama seluruh anggota kabinet, para pejabat, tadi juga banyak para duta besar yang hadir juga, para kepala badan juga pada hadir tadi. Dan kita ngantri semua bersama keluarga tadi gitu. Ya, saya lihat ngantrinya padat banget itu Pak tadi. Iya biasalah kan, sekarang semua orang tentu ingin bersilaturahmi dan bermaaf-maafan dengan kepala negara. Ya, jadi kita merupakan bagian dari itu. Jadi kita tadi ikut ngantri lah, lumayan panjang kita ngantri. Ada mungkin 40 menit tadi ngantri untuk bisa bersalaman dengan Presiden. Nah, mungkin Bang Hasan bisa ceritain sedikit ini di balik acara geria Lebaran di Istana ini. Ribuan masyarakat boleh masuk, menyantap makanan. Ini sebenarnya pesan ataupun makna apa sih yang ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri? Ya, Presiden juga dalam ucapan Selamat Idul Fitri beliau juga menyatakan bahwa momen Idul Fitri ini adalah momen silaturahmi sekaligus memperteguh kesadaran kita untuk persatuan bangsa. Jadi salah satu wujudnya memperkuat silaturahmi dan memperkuat persatuan bangsa itu adalah dengan membuka istana hari ini untuk kunjungan para warga yang ada di Jakarta maupun di sekitar Jakarta dan bisa bersilaturahmi dengan Presiden. Untuk bermaaf-maafan, untuk bersilaturahmi, juga mencicipi hidangan-hidangan yang tersedia di sini gitu. Semoga masyarakat juga ini merasakan kebahagiaan yang sama gitu ketika datang ke sini. Oke, kita tadi sudah sedikit mendengar dari Hasan Hasbi, dari PCO, bagaimana kemudian latar belakang dari open house yang diselenggarakan pada pagi hari ini dan memang rencananya akan dilakukan sampai pukul 12 siang. Sambil tentunya kita terus memantau yang tampaknya, nah ini sudah hadir juga tentunya sejumlah jajaran kementerian. Dan sesaat lagi tentunya Indonesia Berlebaran masih akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Kembali di Indonesia Berlebaran, pemirsa, kita akan sapa rekan kami, ada Andri Prasetyo di Yogyakarta, mengabarkan suasana terkini Idul Fitri di sana. Ya. Selamat pagi Andri Prasetyo. Katanya ada grebek Syawal di sana. Silakan. Ya, Hijul, Agita dan juga pemirsa, benar sekali dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Keraton Yogyakarta ini menggelar yang namanya grebek Syawal. Grebek Syawal ini digelar dimulai dari Keraton Yogyakarta dan nanti akan menuju ke Masjid Gede di kompleks yang lokasinya tidak jauh dari Keraton Yogyakarta. Grebek Syawal sendiri ini nantinya akan ada iring-iringan 6 buah
gunungan yang diarak dari Keraton Yogyakarta menuju ke Masjid Gede yang terdiri dari gunungan Lanang, kemudian gunungan Setri juga. Dan ini nanti sepanjang jalan arak-arakan kita akan dikawal oleh brigada ataupun prajurit Keraton Yogyakarta. Saat ini persiapan jelang detik-detik akan mulai digelarnya Gerebek Syawal ini sudah dilakukan, di mana aparat kepolisian sudah berjaga karena memang banyak sekali warga yang menantikan Gerebek Syawal ini, di mana tadi warga sudah berkumpul di sini sejak pagi hari selepas sholat Id begitu. Mereka datang ke sini untuk menantikan Gerebek Syawal Keraton Yogyakarta. Tak hanya masyarakat ataupun warga Indonesia, tadi kami juga sempat melihat ada turis mancanegara beberapa yang juga terlihat menantikan Gerebek Syawal ini, karena memang Gerebek Syawal ini menjadi salah satu atraksi wisata juga yang menarik perhatian para turis mancanegara. Nantinya selepas diarak dari keraton menuju ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta, di sana akan didoakan begitu gunungan, dan selepas didoakan akan dibagi-bagikan kepada warga yang telah berkumpul begitu, dibagikan dengan rebutan begitu. Ini menandakan sebagai simbol bahwa ini mencari berkah untuk warga dengan adanya gunungan ini. Dan sebentar lagi memang gunungan ini akan diarak dari Keraton Jogja menuju ke Masjid Gede Kauman Yogyakarta yang jaraknya hanya sekitar 100 meter begitu. Dan memang gunungan ini masih menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Demikian informasi dari Yogyakarta, kita kembali ke Jakarta. Andri Prasetyo mengabarkan langsung dari Yogyakarta. Menarik sekali bahwa saat ini tentunya ada tradisi-tradisi unik yang juga diselenggarakan. Gunungan ya nanti akan diarak di Yogyakarta. Ya, menarik sekali. Ini Pak Ustadz, ini kan salah satu tradisi-tradisi yang dilakukan seperti tadi di Yogyakarta. Ada tradisi-tradisi yang juga ini menarik bagi turis-turis mancanegara. Ini bagaimana kemudian memaknai sebenarnya ini juga turut dilakukan untuk bagi umat-umat yang lain dan juga masyarakat-masyarakat yang lain. Iya, itulah kayaknya Indonesia dengan khazanah keislamannya bisa menjadi satu daya tarik pariwisata tersendiri. Tapi paling tidak kita ingin memberikan satu narasi, Islam itu agama yang humble. Islam agama yang woles, agama yang rahmatan lil alamin. Jadi berbagai sisi kehidupan asal tidak lompat pagar, maka tidak mengapa. Kaidahnya al-adah muhakkamah. Jadi adat, tradisi itu bisa menjadi hukum malam tukhalifi syar'a, selama tidak keluar daripada syariat. Tradisi Gerebek Syawal, apa esensinya? Kumpul, nilai silaturahim, bagi-bagi makanan, sedekah. Kedekatan antara pemerintah terdekat dengan rakyat itu kan baik. Jadi selama tidak keluar daripada norma-norma syariat, dan itu sangat mulia gitu. Tapi itu kan yang dibolehkan ya Pak Ustadz. Ini ada sunnah-sunnah lainnya nggak sih yang bisa dilaksanakan oleh umat muslim selama Idul Fitri ini? Bahkan bukan sunnah Bang Izul, tapi kewajiban kita untuk mempertahankan nih pesantren Ramadan sebulan untuk 11 bulan ke depan. Esensi puasa itu kita menahan dari begini-gini. Kalau makan kolak itu lagi puasa boleh nggak? Lagi puasa? Nggak boleh. Nggak boleh. Kapan boleh? Pas sudah buka. Pas buka. Beduk maghrib. Iya. Sirup boleh dimungkin? Nggak boleh. Kapan bolehnya? Abis beduk. Istri boleh? Apa istri? Istri halal kan? Halal. Iya. Boleh. Ya pas. Kapan? Pas buka. Abis terawih. Oh iya. Iya abis terawih. Nah itu hal-hal yang seperti itu kita nih diharapkan yang boleh aja kita bisa tahan gitu loh. Yeah. Nah di luar Ramadan tuh apalagi korupsi, apalagi manipulasi, rekayasa fakta, itu pesan moralnya. Yang kedua, kita merasakan lapar itu dari beduk subuh sampai beduk maghrib 12 jam lebih, Bang Izul kan? Cuma sebulan, tapi kaum Fafa di sana setiap hari laparnya. Keluar Ramadan timbullah jiwa sense of crisis, berbagi kepada sesama.
tidak akan merasakan kepedihan orang kecuali kita merasakan. Nah, itulah salah satunya. Ketiga, masih ada? Masih ada. Ketiga, Mbak Agita, Mas Hizul, puasa masih tetap kerja? Tetap. Puasa aja masih bisa fit. Maka setelah puasa ketika kita kenyang, menambah semangat etos kerja kita. Harus lebih maksimal dong. Gitu. Itulah puasa. Jangan sampai lantaran mempertahankan hal yang sangat katakan tidak prinsipil, mengalahkan yang prinsipil. Pengen betul bukber, ngabuburit, mata jelatan ke sono. Aduh. Sikut kanan, sikut kiri. Kira-kira sebegitulah. Yang wajib dipertahankan. Luar biasa. Itu dia ya, bagaimana kita memaknai Idul Fitri. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak, Pak Ustadz sama-sama Fatih Rishad yang sama-sama sudah tentunya bersama dengan kita pada pagi hari ini untuk memaknai Hari Idul Fitri. Dan kita tentunya masih akan menghadirkan bagaimana laporan-laporan lainnya di sejumlah titik. Untuk itu tetaplah bersama kami di Indonesia Berlebaran. Ya, kembali ke Indonesia Berlebaran pemirsa, kita akan lihat kembali bagaimana suasana open house yang diadakan di Istana Jakarta. Ya, kita akan kembali memantau, tadi sudah ada banyak sekali tentunya tokoh-tokoh yang hadir. Nah, kali ini kita akan hadirkan dari suasana yang berbeda. Di depan Istana Merdeka ya. Ini untuk depan Istana antrian Merdeka. sejak pagi hingga saat ini masyarakat justru bertambah yang mengantri untuk masuk. Kayaknya tambah banyak ini, bahkan ada yang udah selesai bersilaturahmi dengan keluarga mungkin. Betul. Akhirnya jangan-jangan karena melihat ada open house. Melihat TV One. Iya, lalu akhirnya datang untuk hadir juga bersalaman dengan Presiden. Sambil itu juga kita hadirkan pemirsa, ini suasana di dalam. Ini suasana di dalam. Kita lihat untuk masyarakat ini sudah bersalaman ya dengan Presiden Prabowo. Yang sebelumnya ada sejumlah tokoh-tokoh yang lebih dulu hadir. Ya, bahkan tadi jika pemirsa bisa melihat tidak hanya dari elemen masyarakat biasa yang mengenakan mungkin baju khas lebaran ya. Kita lihat tadi ada mengenakan jaket ojol. Tadi hadir juga. Betul. Untuk datang bersilaturahmi dan diterima juga semuanya di istana bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto. Rombongan yang ramai. Dan mungkin selepas bekerja dan selepas sholat id, ini langsung datang dan diberikan kesempatan untuk bersama-sama. Kita memantau pemirsa. Abu Rizal Bakri sudah tiba di Istana Jakarta. Ya, kita hadirkan bersama pemirsa ini suasana terkini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kehadiran tokoh bangsa Abu Rizal Bakri bersama juga dengan Anindya Novian Bakri, Ketua Kadin, yang hadir bersama dengan keluarga, hadir bersalaman dengan Presiden Prabowo Subianto, mengenakan busana khas Lebaran, dan kita lihat tentunya saling bersalaman, bermaaf-maafan. Salaman, foto bersama. Ya. Dan memang jika tadi juga rekan kami Leo Chandra sempat mengabarkan open house ini juga dilakukan, tidak open house ya, tapi open house, suasana keluarga saja ya. Ya, di daerah Simpruk Jakarta Selatan. Kita kembali juga hadirkan pemirsa, suasana di luar. Bahkan tadi kita lihat ya, ada yang duduk sampai berlesehan. Lesehan di jalan. Kayaknya ini udah sambil nungguin mengantri dari subuh-subuh kali ya. Udah capek sekali, tapi tentunya pasti akan semakin bersemarak. Semakin siang semakin ramai, meskipun tadi disebutkan sampai jam 12 siang nanti saja untuk open house. Tapi sepertinya bagaimana suasana di sana? Nah, kita simak saja, ya. Syahda Yustiza di depan Istana Merdeka. Syahda, bagaimana situasi siang ini? Baik, selamat siang. Ini sebenarnya pagi menjelang siang kali ya, Hijul sama Agita. Nah, memang kalau untuk situasi terkini di depan Istana Merdeka, tepatnya di depan Kementerian Sekretariat Negara, memang masih antusias sekali bahwasannya masyarakat yang memang
masih mengantri tepatnya di depan sini untuk bisa masuk mengikuti rangkaian acara open house yang memang digelar oleh Pak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Dan memang kalau bisa kami saksikan sama-sama, tentunya dalam antrian di sini juga disediakan jalur khusus bagi para penyandang difabel agar bisa diutamakan supaya bisa segera masuk ke dalam. Dan memang hingga saat ini bisa dilihat bahkan sebagian dari separuh jalan ini sudah terambil saking antusiasnya masyarakat yang memang berada di sini supaya bisa masuk ke dalam, supaya bisa bertemu dengan Bapak Presiden, supaya bisa ikut open house di dalam Istana Merdeka. Karena memang rangkaian acara ini juga tentunya tidak hanya dihadiri oleh beberapa para pejabat, tetapi juga dibuka untuk masyarakat dan tentunya masyarakat umum yang memang diizinkan untuk masuk dan juga mengikuti open house ini. Pasti masyarakat bertanya-tanya, kira-kira ada nggak sih persyaratan? Ya tentunya tidak ada persyaratan karena memang ini rangkaian acara yang sengaja dibuka di Hari Raya Idul Fitri untuk umum. Nah, kebetulan saya juga di sini mau coba bertanya-tanya kepada salah satu masyarakat di sini, mengingat bahwa antrian yang tepat di sebelah saya ini tidak merujuk kepada garis utama untuk jalur yang diberlakukan masuk ke dalam. Saya mau coba tanya-tanya kepada masyarakat yang ada di sini. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Murnaria. Ibu dari mana? Dari Pulau Gadung. Dari Pulau Gadung? Ya. Waduh, kantor TV kan dekat Bu. Nah Ibu, mau tanya, Ibu kesini sama siapa aja? Sendiri. Sendiri? Ya. Ibu, kenapa mau ikut acara open house ini? Ya, karena kesempatan bertemu dengan Bapak Presiden, menyalam beliau, dan ini adalah kesempatan yang berbahagia mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden sebagai pemimpin kita. Luar biasa. Ya. Nah, ini Ibu kira-kira kesini karena tadi Ibu sendiri, Ibu naik apa kesini? Diantar siapa? Naik ojek saya. Ojek memang dikhususkan. Iya, karena kendaraan umum saya lihat agak susah tadi busway. Biasanya saya naik busway, tapi naik ojek hari ini nggak apa-apa. Lebih mahal tapi cepat nyampe. Ibu, ini kan baju Ibu cukup menarik mata saya karena cerah sekali nih mau ketemu Bapak Presiden. Kira-kira ada persiapan khusus gak sih mau ketemu Pak? Kan hari ini hari bahagia, jadi ketemu Bapak Presiden itu adalah sesuatu yang istimewa banget. Saya sebagai rakyat biasa bisa bersalaman, mudah-mudahan nanti bisa bersalaman dengan Bapak Prabowo. Iya. Nah Ibu, ini kan kebetulan antriannya ada 2 jalur. Sebenarnya jalur utama di sini dan ini jalur di luar. Kenapa Ibu nggak ikut antrian yang itu Bu, yang bareng-bareng yang khusus? Saya kan termasuk lansia. Oh iya, jalur khusus ya Bu. Ya udah, semoga disegerakan biar cepat masuk ke dalam ya. Makasih ya Bu. Iya Ibu. Boleh izin foto nggak? Oh boleh, nanti tapi saya live dulu boleh ya Bu ya? Boleh. Ya itu dia pemirsa, tentunya masyarakat di sini sangat antusias untuk bisa masuk ke dalam. Memang ada jalur khusus di sini disediakan bagi disabilitas atau juga lansia yang diutamakan. Tetapi juga memang walaupun cuacanya saat ini cukup terik dan juga panas, tetapi ini juga tidak menyurutkan antusias masyarakat yang memang ingin segera masuk dan juga bertemu dengan Bapak Presiden. Nah, informasi yang kami dapatkan bahwasannya Bapak Presiden memang ingin menemui masyarakat di sini, tetapi juga kalau memang nantinya tidak sempat untuk menemui, nanti juga beliau akan menaiki mobil khusus yang juga akan berkeliling dan juga menyapa masyarakat yang ada di sini. Sementara demikian update-nya dari depan Istana Negara. Oke, Syahda, terima kasih informasi langsung. Suasana semakin siang semakin ramai. Jadi sebenarnya masih ramai jaraknya sekali ya. Iya, jadi jarak ternyata cukup panjang ya berarti ya. Kalau dari tadi Syahda katakan masuknya dari depan Kementerian Sekretariat Negara, lalu masuk ke Istana Merdeka. Cukup jauh juga jalannya. Berarti kalau ditempuh jalan kaki berapa panjang itu Hijul? Mungkin sekitar waktu tempuh ya 20 menit. 20 menit tentunya masyarakat yang begitu antusias tapi tetap bersemangat di Hari Raya Idul Fitri ini untuk bisa mengikuti bertemu dengan Presiden, bersalaman. Nah, sambil kita juga terus memantau pemirsa kembali lagi situasi di Istana Merdeka. Kali ini suasana di dalam tampaknya juga sudah hadir beberapa tamu-tamu yang juga berdatangan dan bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan juga tadi bahkan Syahda menyebutkan jika nanti tidak sempat untuk bersalaman satu persatu mungkin karena saking banyaknya ya, jadi nanti karena kan sampai jam 12 siang saja. Betul, artinya mungkin Pak Presiden Prabowo Subianto ini nanti akan langsung naik mobil khusus tadi disebutkan dan juga berkeliling untuk bisa menyapa ya masyarakat yang tadi masih di luar dan mungkin tidak sempat mengantri masuk begitu ya, Agita. Sambil terus kita memantau pemirsa
bagaimana situasi saat ini. Kalau tadi Syahda juga sempat menyebutkan banyak sekali masyarakat yang berdatangan dari berbagai daerah, dari luar kota, yang ada juga sejak pagi hari tadi sudah berdatangan untuk bisa menyambut langsung. Kami informasikan kembali kepada Anda pemirsa, ini adalah suasana terkini dari open house yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto yang sudah dilakukan sejak pukul 9 pagi tadi. Open house ini juga dibuka secara khusus tidak hanya untuk masyarakat saja, tapi juga untuk mengundang sejumlah tamu-tamu yang bisa mengikuti. Dan ada sejumlah tamu-tamu kenegaraan yang juga diundang ya, Hijau. Betul, ada pejabat negara, kemudian para duta besar juga ikut diundang pada open house pada pagi hari ini, kemudian lembaga internasional, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga masyarakat umum. Yang tadi kita sudah lihat ya mengantri di luar, dan Presiden juga mengundang para tokoh nasional termasuk para ketua umum partai politik untuk halal bihalal di Istana Merdeka. Kembali kita lihat suasananya saat ini di lokasi halal bihalal Istana Merdeka. Sambil nanti kita terus memantau pemirsa di Jakarta, kita akan bergeser jauh ke Sumatera, tepatnya di Medan, Sumatera Utara. Kali ini kita akan pantau suasana di Medan, bagaimana Hari Raya Idul Fitri bersama dengan Nofri Afandi di sana. Nofri Afandi juga tampaknya. Nah, tapi sebelum kita ke Nofri Afandi, kita juga akan hadirkan informasi dulu selanjutnya. Dengan demikian maka kita bisa sama-sama menjalankan hidupnya dengan bahagia. Ya. Terima kasih Bapak. Bapak foto dulu. Lagi foto. Foto dong, masa sama bos sendiri nggak foto? Bentar ya Pak. Baik, kita akan kembali beralih ke rekan kami Nofri Afandi yang berada di Istana Maimun. Tadi kita juga sudah sedikit melihat ya rekan kita Fatimah Albar yang dalam suasana begitu bersemangat juga meminta testimoni dari tokoh bangsa dari Abu Rizal Bakri. Ya, bagaimana suasana Hari Raya Idul Fitri yang juga tadi sebelumnya kita sempat memantau ya. Hadir bersama dengan keluarga Bakri, ada Anindya Novian Bakri, Ketua Kadin Indonesia. Ya, dan juga tentunya merayakan tapi tampaknya sudah akan beranjak. Dan tentunya kembali melakukan open house atau maksud kami melakukan suasana berlebaran bersama dengan keluarga Bakri. Kembali lagi kita akan mantau ya di Medan ya, Hijul. Ya, Nofri Afandi, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Hijul dan juga Agita Mahlika, ya seperti biasa di hari pertama Idul Fitri, tepatnya pada hari ini 1446 Hijriah ini Kesultanan Delhi yaitu Istana Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara melakukan tradisi yang sudah berlangsung sejak abad ke-17 lalu. Tradisi ini bernama tradisi Junjung Duli, sebuah kebiasaan yang dulu sering dilakukan setiap hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Di sini merupakan ajang kumpul keluarga Sultan dengan seluruh anggota kerabatnya, para datuk, dan juga masyarakat di bawah pimpinan Sultan. Nah, untuk saat ini tentunya masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Istana Maimun. Open house ataupun ajang silaturahmi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat bersalaman-salaman langsung dengan Sang Sultan, di mana Sultan saat ini dijabat oleh Sri Peduka Sultan Delhi 14 Tuanku Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam. Nah, biasanya setelah Sang Sultan melaksanakan sholat Id di Masjid Raya Al-Mansur Medan yang tak jauh dari lokasi Istana Maimun, ia langsung bergegas kembali menuju Istana Maimun untuk melaksanakan tradisi Junjung Duli yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Tradisi ini sangat kental dengan nuansa Melayu, diantaranya terlihat pada perangkat adat, kemudian sejumlah imam masjid, pejabat istana, maupun pasukan pengawal serta pakaian khas Kesultanan Delhi yang dikenakan Sang Sultan. Nah, kegiatan ini diawali dengan pengaturan sembah yang dilakukan oleh kaum pria yang langsung mendatangi Sang Sultan, diantaranya seperti perangkat istana, perangkat adat, kerabat keluarga, imam masjid, dan juga masyarakat. Namun, untuk pengaturan sembah ini tidak berlaku bagi kaum wanita, di mana Sang Sultan langsung turun dari singgasananya dan ia yang mendatangi para kaum wanita untuk bersalam-salaman dan juga mengucapkan selamat Idul Fitri kepada para kaum ibu maupun kaum wanita lainnya. Nah, ini bermakna bahwa Sang Sultan sangat menghargai dan juga menghormati kaum hawa. Nah, tradisi ini memang sudah berlangsung sejak lama
di mana Tuanku Mahmud Lamadjidji Perkasa Alamsyah ini merupakan Sultan Delhi yang lahir pada 29 Agustus 1998 dan naik tahta menjadi Sultan Delhi termuda pada 23 Juli tahun 2005. Setelah Sultan Delhi ke-8 Tengku Otoman Mahmud, maksud kami ke-13 Tengku Otoman Mahmud Ma'amun Pradap Perkasa Alam mangkat akibat kecelakaan pesawat udara pada 21 Juli 2005 di Loksmawe, Aceh. Nah, setelah melaksanakan tradisi junjung dulu ini, pemirsa, masyarakat juga tetap dapat masuk mengunjungi Istana Maimun dan menyantap makanan-makanan yang sudah disediakan di dalam Istana Maimun. Demikian, saya kembalikan ke Agita dan Hijul di studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Luar biasa. Tradisi kembali yang juga tadi kalau kita lihat di Yogyakarta, ini juga turut dihadirkan tradisi yang begitu unik kali ini dari Medan. Tradisi khusus di Istana Maimun. Nah, ini dia. Baik, ini merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Muslim di Medan ketika Idul Fitri. Baik, memang betul sih ya, unik sekali semakin kita melihat. Betul, tadi kan kita lihat di Istana Maimun, kemudian juga di Yogyakarta ada ini ya upacara Gerebek khusus Syawal, ya, ada gerebek yang Syawal dilakukan juga oleh Keraton Yogyakarta. Kita juga nanti akan menghadirkan ada banyak sekali tentunya hal-hal yang menarik di Hari Raya Idul Fitri ini, namun kami jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Indonesia Berlebaran. Ya, kembali di Indonesia Berlebaran. Selanjutnya kita akan kembali memantau bagaimana suasana Idul Fitri di sejumlah lokasi. Kita kemana, Gita? Nah, kita sekarang menuju ke Jawa Tengah, pemirsa. Kita akan hadirkan bagaimana suasana berlebaran kali ini di Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan bersama dengan rekan kami ada Putri Sofia. Putri Sofia, selamat pagi, minal aidin wal faizin. Seperti apa suasana di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin juga Gita Malika dan juga Hijul. Di nuansa lebaran hari pertama ini, kami tim TV One ini berkesempatan untuk bersilaturahmi secara langsung di Wisma Perdamaian Semarang, Jawa Tengah, yang mana di Wisma inilah yang menjadi salah satu lokasi open house yang langsung dituan rumahi oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan juga Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin. Tadi kami memantau memang sudah banyak sekali tamu-tamu VIP dan juga para warga yang sudah mengantri nih langsung untuk bersilaturahmi langsung dan juga menyapa bagaimana nuansa lebaran yang ada di Jawa Tengah ini. Tapi kita penasaran sekali ya Gita dan juga Hijul, bagaimana apakah memang tradisi lebaran yang ada di Jawa Tengah ini seperti apa, dan kita akan tanyakan langsung dengan tuan rumah Jawa Barat dengan sudah bersama kami Bapak Gubernur Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak Ahmad Lutfi. Selamat pagi para pemirsa TV One dan masyarakat lainnya. Pagi. Pak Lutfi, ini boleh diceritakan nggak tadi pagi persiapannya seperti apa sih Pak di nuansa lebaran hari pertama ini? Yang pertama kita nggak ada persiapan ya, karena ini merupakan suatu tradisi, apalagi ke depan rumah gubernur adalah rumah rakyat, sehingga semua masyarakat boleh datang, kemudian semua masyarakat bisa melakukan silaturahmi. Inilah yang menjadikan Jawa Tengah guyup rukun dalam nuansa gotong royong. Demikian Pak. Tadi Bapak sempat menyebut gotong royong ya Pak ya. Sebenarnya kalau tradisi mungkin dari keluarga Bapak sendiri dia menyambut lebaran seperti apa sih Pak? Ada nggak? Mungkin adakah masakan yang disuka atau seperti apa Pak? Ya sama di mana-mana, terutama kalau Jawa Tengah itu lontong opor itu menjadi tradisi kita ya, lontong opor. Tetapi nuansa yang sekarang beda ya. Nuansa sekarang itu dengan kita dekat membuka diri kepada masyarakat, dalam tanda kutip kita silaturahmi lebaran, akan membuat kita tidak ada jarak. Artinya antara kita dengan masyarakat tidak ada bahasa Jawanya ewoh pekewuh. Ewoh pekewuh itu tidak ada rasa sungkan, tidak ada jarak. Kita sebagai partner bersama-sama, duduk bersama-sama, bercerita bersama-sama. Inilah nuansa Jawa Tengah yang Jowo ni Jowo, yaitu Jawa Tengah. Demikian Mbak. Okay. Ini kan kita tahu kalau lebaran ini kan identik sekali dengan rasa kebersamaan sekaligus silaturahmi Pak. Ada nggak sih Pak kiranya program-program Bapak nih yang selaras dengan nilai-nilai tersebut?
Ada, jadi kita membangun Jawa Tengah tidak seperti membangun telapak tangan. Jadi tidak membalikkan telapak tangan. Dan kita tidak bisa membangun Jawa Tengah dengan sendiri. Maka kita harus menggandeng seluruh OPD, kemudian dengan stakeholder lainnya. Di antaranya adalah di samping para bupati wali kota, kemudian di samping sampai di tingkat desa, kemudian integrasi dengan pemerintah pusat karena provinsi merupakan representasi kepanjang tanganan daripada pemerintah pusat. Tetapi di dalamnya kita ikutkan namanya partisipatif. Partisipatif itu apa? Di dalamnya itu ada tokoh masyarakat, di dalamnya itu ada akademisi. Kita sudah tanda tangan dengan 45 rektor untuk ikut serta membangun. Kemudian ada juga wirausaha. Kemudian media kita gandeng juga untuk partisipatif sehingga ke depan Jawa Tengah ini together we can, bersama-sama kita bisa. Demikian, Mbak. Pak, kalau kita ngomongin soal momen Lebaran, ini kan jadi salah satu ajang untuk kita refleksi diri selama mungkin 1 tahun kemarin. Ada nggak sih Pak pencapaian Bapak selama menjabat menjadi gubernur sendiri, dan apa sih Pak target utama ke depannya nih? Kita baru 1 bulan. Nah, 1 bulan, tetapi setiap kegiatan kita sudah punya timeline program. Contoh misalkan 2025 kita akan prioritaskan infrastruktur, baik itu yang dari provinsi, kabupaten, kota, kemudian desa. Apa itu infrastruktur? Jadi infrastruktur, semuanya kegiatan infrastruktur. Infrastruktur sekolah yang menjadi kewajiban provinsi, SMA dan lain sebagainya kita bangun. Mereka yang rusak. 2.600 rusak. 2016 harus clear. Kemudian infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan baik nasional, provinsi, kabupaten, kota, sampai desa bersama-sama bangun infrastruktur. Infrastruktur khusus jalan, mereka kita utamakan bagi jalan-jalan yang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian infrastruktur pertanian. Kita sudah punya embung, misalnya embung yang dari Jakarta atau PUPR, kita tembuskan tersier, kemudian sekunder, semuanya harus kita lakukan. Artinya provinsi akan membangun infrastruktur pertanian sebagai lumbung pangan nasional, termasuk infrastruktur sumber daya manusia. Kemudian termasuk juga infrastruktur lain yang ini semua adalah untuk menopang pada tahun 2026 nanti adalah swasembada pangan. Ini prioritasnya, sehingga dalam kegiatan RPJMD kita harus selaras dengan RPJM nasional sampai tingkat desa. Harus tarikan nafas bersama-sama sehingga mereka akan nampak, mereka akan kelihatan, dan masyarakat akan melihat. Demikian, Mbak. Okay. Pak, melihat kemarin kegiatan Bapak ini sangat padat sekali pada bulan puasa ya Pak ya. Di momen Lebaran ini Pak, bagaimana sih Pak melihatnya momen kebersamaan tidak hanya dengan warga tetapi juga dengan keluarga sendiri? Seperti apa Pak? Keluarga merupakan bagian negara yang terkecil. Sehingga di dalam keluarga ini akan mencerminkan bagaimana kita mengelola manajemen daripada negara, dalam hal ini provinsi. Pada saat kita hadir di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat menjadi objek bahwa mereka adalah keluarga kita. Termasuk di tengah-tengah keluarga, saya yakin dan percaya siapapun yang menjadi kepala rumah tangga, mereka harus punya tanggung jawab dalam rangka memberikan kebersamaan masyarakat. Siapapun yang memimpin di wilayah kita, dia harus punya tanggung jawab dalam rangka mempertanggungjawabkan di mana masyarakat punya konstituen. Demikian, Mbak. Pak, rasanya kurang kalau enggak memberi pesan-pesan nih untuk warga Jawa Tengah, ada nggak Pak sedikit nih di momen Lebaran ini? Oke, yang pertama kepada seluruh warga Jawa Tengah, minal aidin wal faizin, tingkatkan kerukunan bahwa momen Lebaran merupakan fitri, kita kembali kepada nol. Artinya tingkatkan kerukunan baik itu keluarga maupun masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa di Jawa Tengah tempat mudik. Tempat mudik artinya semua masyarakat yang telah mudik di Jawa Tengah merupakan keluarga besar kita. Tidak usah mencari pekerjaan di luar Jawa Tengah sepanjang itu belum pasti. Saya yakin kita dengan seluruh aparatur negara di tempat kita akan memberikan jaminan bagi mereka untuk membangun wilayah kita. Itu pesan kita. Okay? Kalau dari Bapak Wakil Gubernur ada sedikit pesan-pesan Pak untuk warga Jawa Tengah sekiranya? Ya, tadi yang disampaikan Pak Gubernur bahwa kita saat ini kembali ke fitrah, ke depan tentu yang terbaik untuk menjaga kefitrahan adalah saling mengingatkan. Baik mengingatkan ke dalam kebaikan atau dalam kesabaran. Dan di dalam kesabaran ini
bukan karena musibah ya, tetapi yang diperintahkan dalam kesabaran itu adalah melakukan kebaikan itu harus sabar. Seperti Mas Lutfi, gubernur kita, melakukan perbaikan jalan itu harus ada kesabaran, sehingga alhamdulillah bisa dirasakan oleh masyarakat yang mudik ke Jawa Tengah atau yang melintasi di Jawa Tengah dengan kelancarannya. Terima kasih banyak Pak Ahmad Lutfi dan juga Pak Taj Yassin tadi sudah menerima kami dengan sangat welcome di rumah dinas ini. Terima kasih banyak Bapak, minal aidin wal faizin. Dan itu tadi pemirsa, kami sedikit berbincang-bincang bagaimana nilai-nilai dan juga tradisi Lebaran yang ada di Jawa Tengah. Dan saat ini memang sudah banyak sekali warga-warga yang masih menunggu dan juga akan bersilaturahmi dengan Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jawa Tengah di sini. Untuk sementara demikian, Agita dan juga Hijul, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putri Sofia mengabarkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Baik, kalau tadi kita sudah memantau Jawa Tengah, pemirsa, kali ini juga kita akan kembali lagi ke Yogyakarta. Grebek Syawal, bagaimana jalannya di sana? Kembali lagi bergabung bersama Andri Prasetyo di sana. Andri, silakan bisa digambarkan bagaimana suasana terkini Grebek Syawal di sana. Ya, kita dan juga pemirsa dapat kami kabarkan memang suasana di sekitaran Kompleks Keraton Yogyakarta ataupun di depan Masjid Gede Kauman Yogyakarta pada hari ini. Yang ini memang ramai sekali warga ataupun sekitar ratusan bahkan ribuan ini sudah datang ke sini berkumpul dan berjejer di sepanjang jalan ini untuk melihat arak-arakan gunungan dalam acara Grebek Syawal dalam rangka ini menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Grebek Syawal sendiri ini memang sengaja digelar Keraton Yogyakarta pada tanggal 1 Syawal bertepatan dengan hari ini. Ini dalam rangka untuk ikut memeriahkan begitu ataupun menyambut Hari Raya Idul Fitri. Grebek Syawal ini diawali dengan nantinya arak-arakan 5 buah gunungan dari Keraton Yogyakarta menuju ke Masjid Gede Kauman yang berjarak sekitar 100-an meter. Nantinya 5 buah gunungan yang terdiri dari Gunungan Kakung, Gunungan Estri, kemudian Gunungan Gepak, Gunungan Darat, dan Gunungan Pawuhan ini diarak dan dikawal oleh prajurit keraton ataupun brigade gitu. Dan nampak di layar kaca Anda memang ini aparat kepolisian dan juga TNI Polri ini sudah berjaga-jaga di sepanjang jalan ini untuk mengamankan arak-arakan ini, jalannya prosesi arak-arakan gunungan ini, karena memang warga banyak sekali yang hadir di sini, bahkan tidak hanya warga lokal ataupun Indonesia, ada juga tadi kami sempat melihat beberapa turis asing yang juga hadir ke sini untuk ikut menyaksikan bagaimana kemeriahan Grebek Syawal ini yang bisa menjadi salah satu atraksi wisata yang mungkin di negara lain, di negara asal mereka ini tidak pernah mereka lihat begitu. Dan ini memang menjadi momen yang dimanfaatkan para turis untuk menikmati berwisata di Yogyakarta sambil menikmati Grebek Syawal ini. Dan nantinya Grebek Syawal atau 5 buah gunungan setelah diarak dari keraton dibawa ke pelataran Masjid Gede Kauman ini nantinya akan dibagi-bagikan. Setelah sebelumnya didoakan terlebih dahulu begitu, nantinya akan dibagikan kepada warga yang hadir di sini. Dan biasanya ini proses pembagiannya ini diwarnai dengan rebutan begitu, sehingga menambah semarak acara Grebek Syawal ini. Dan memang saat ini prosesi Grebek Syawal atau arak-arakan masih terus berlangsung, masih terus berjalan. Nampak di layar kaca Anda ini ada gajah begitu yang ikut dalam pawai ataupun arak-arakan dalam Grebek Syawal ini. Gajah ini berjalan dari keraton menuju ke sekitaran kompleks Masjid Gede Kauman tempat saya mengabarkan ini. Selain gajah juga ada nanti prajurit ataupun prajurit keraton bergada, dan ini akan mengarak 5 buah gunungan yang menjadi simbol dari acara Grebek Syawal ini. Untuk sementara kita kembali ke Jakarta terlebih dahulu. Kita. Baik, terima kasih Andri Prasetyo. Grebek Syawal ini kita memantau langsung, luar biasa ya, bagaimana arak-arakan dan juga tradisi yang begitu unik
Bahkan gajah ini ada pun gajah juga terlihat ya. Ada Luar gajah, biasa. lalu nanti ada 5 gunungan Nah, yang akan diarak, kemudian nanti akan dibagikan tadi menurut informasi dari Andre. betul, suasana yang begitu luar biasa dan ini juga tidak hanya menarik perhatian masyarakat, tapi juga bahkan ternyata para turis-turis mancanegara ini juga terlihat memenuhi di sepanjang area di Yogyakarta. Tampak sekali begitu hikmat dan juga khusyuk ya melihat bagaimana Grebek Syawal ini dilakukan. Bahkan persiapannya sudah sejak pagi tadi ya Gita ya? Ya, betul sekali. Ini adalah salah satu tradisi yang dilakukan di Yogyakarta. Jika tadi kita juga sempat melihat bagaimana banyak tradisi-tradisi keunikan lainnya juga terjadi di sana. Kita akan kembali memantau ya, Andri, jika Anda bisa mungkin bandingkan ya dengan tahun lalu, Grebek Syawal ini apakah ini terlihat ada peningkatan mungkin dari sisi kunjungan masyarakat ataupun dari turis-turis? Apakah ini sudah ada terlihat peningkatan mungkin dibandingkan tahun lalu, Andri? Ya, kita memang kalau dari sisi jumlah pengunjung yang hadir memang dikabarkan setiap tahun ini meningkat begitu, dan ini antusiasme masyarakat untuk datang ke sini kemudian menyaksikan dan melihat langsung prosesi Grebek Syawal ini sangat luar biasa sekali. Bahkan mereka datang sejak pagi hari, selepas sholat Id mereka sudah mulai berdatangan memadati kawasan di Keraton Yogyakarta ini. Padahal Grebek Syawal ini sendiri baru prosesinya dimulai sekitar pukul 10 siang begitu, tapi mereka sudah datang, sudah ada yang pukul 7, kemudian ada yang pukul 8, dan memang ini tidak hanya warga sekitaran Yogyakarta kita. Ada banyak juga wisatawan dari luar daerah yang kebetulan tengah berada di Yogyakarta ini memanfaatkan momen Lebaran hari pertama ini untuk menikmati Grebek Syawal, karena memang ini sangat jarang ditemui di daerah lain begitu, karena dan ini hanya ada di Keraton Yogyakarta Grebek Syawal ini, sehingga ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan tersendiri untuk menikmati Yogyakarta dari sisi kebudayaan, dari sisi tradisi begitu, karena memang Yogyakarta dikenal selain sebagai kota wisata juga banyak sekali atraksi budaya yang ditampilkan, dan momen Hari Raya Idul Fitri ini menjadi salah satu waktu ataupun momen kesempatan untuk menikmati berwisata budaya ataupun tradisi melalui Grebek Syawal ini kita. Dan memang ini Grebek Syawal ini nanti prosesinya yang paling ditunggu-tunggu adalah prosesi ketika pembagian ataupun rebutan dari 5 gunungan yang nanti diarak, ini akan dibagikan kepada warga. Gunungan ini terdiri dari gunungan buah-buahan, kemudian gunungan hasil bumi, kemudian gunungan sayuran begitu. Ini akan dibagikan kepada warga, dan warga percaya jika mendapatkan hasil dari gunungan ini mereka akan mendapatkan berkah tersendiri dalam kehidupan mereka, sehingga warga ini berbondong-bondong memadati kawasan ini untuk mendapatkan berkah dari gunungan ini. Kita. Ya, terima kasih Andri Prasetyo, informasi langsung. Kita akan hadirkan suasana di istana selanjutnya. Lalu gitu ya, saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Saya kira itu salamannya hangat tetap masih. Tadi kan Bapak sebagai pimpinan redaksi ya ketemu dengan Presiden, kemudian pesan apa yang secara khusus untuk pers kita Pak, seperti apa? Kan tidak bisa bicara panjang, saya hanya bisa salaman, saya menyampaikan selamat Idul Fitri. Tapi yang surprise itu beliau selalu ingat nama saya, beliau memanggil duluan gitu. Bapak pesan mungkin yang penting pada masyarakat untuk masa ya kita rayakan Idul Fitri dengan riang gembira, saling maaf-memaafkan. Kita lihat ke depan bagaimana Indonesia menjadi lebih baik di bawah Presiden Pak Prabowo dan Gibran. Gitu. Ya, masih. Selalu sehat selalu Pak. Sekali lagi mohon maaf lahir batin Pak. Sehat-sehat Pak. Pak. Ya. Kita juga baru saja pemirsa mendengarkan bagaimana makna Hari Idul Fitri dari pimpinan redaksi TV One, Bapak Lalumara Satria Wangsa, yang juga
tentunya menghadiri open house dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga tadi sudah hadir dan tentunya ikut bersilaturahmi bersama dengan Presiden dan juga seluruh jajaran tamu-tamu yang hadir, kemudian juga masyarakat umum yang juga turut hadir. Ya, oke. Ini open house masih digelar terus, pemirsa. Dan kalau tadi kita sudah memantau mungkin dari area luar, bagaimana masyarakat yang mengantri, dan juga bagaimana dari area bersalaman dengan Pak Presiden. Kali ini kita memantau kayaknya situasi salam-salamannya sudah ya, dilanjutkan di dalam nih. Wah, ini dia nih. Ini yang kita tunggu-tunggu, karena suasana di dalam tampaknya setelah para tamu ini sudah bersalaman, mereka dipersilakan untuk bisa menikmati hidangan. Ini sepertinya area tenda khusus ya, tenda khusus di dalam istana. Ini ya. Makan bersama di sini. Ini ada dia. buffet yang sudah disiapkan. Jamuan yang tampaknya menggiurkan, kalau bisa di zoom, sebenarnya kita pengen penasaran. Ya, menunya apa aja sih? Menunya apa-apa saja, tapi kita lihat tampaknya sangat menikmati, termasuk juga tadi sempat yang kita pantau ya. Ada ojek online rombongan juga dari ya. ojek online juga diundang, bisa menikmati hidangan, beserta juga dengan masyarakat dan juga tamu-tamu undangan. Sepertinya kalau bangkunya sudah penuh, mereka modelnya standing party aja. Standing party, betul. Sambil makan, sambil berdiri. Sambil makan. Sambil bercengkrama. Sambil bercengkrama, sebenarnya Ada kalau rekan-rekan tadi media juga nih kita. Kita rekan media sebenarnya bisa juga habis Bisa siaran juga, ini ke sana kita ya. langsung ke sana ya, habis ini. Mengantri dulu seperti yang tadi disebutkan Syahda. Oh iya, kita dari Setnek antri. tadi. Setnek jalan lagi ke Istana Merdeka, luar biasa ya antriannya tadi. Iya, sepertinya kita lebih baik makan dari sini saja ya. Ya, kita sambil terus mengabarkan langsung tentunya bagaimana kemeriahan suasana Hari Raya Idul Fitri di Istana yang hingga saat ini pemirsa tadi diinformasikan mulai dari pukul 9 ya. Sampai pukul 12 siang ini. Betul. Dan tadi masyarakat yang belum sempat masuk juga informasinya Presiden Prabowo akan menemui langsung ya. Betul. Jadi kalau melihat antusiasme dan juga animo dari masyarakat ini sepertinya mungkin tidak terakomodir untuk bersalaman semuanya. Tapi sepertinya akan ada acara khusus, nanti Presiden mungkin bisa naik mobil khusus. Jika tadi rekan kami Syahda Yustiza sempat menyebutkan Presiden ini nanti akan naik mobil lalu berkeliling menyapa juga masyarakat dan juga tamu-tamu masyarakat yang berhadir. Nah, ini juga salah satu yang bisa dilakukan, selfie. Tentunya harus dilakukan. Update status. Iya, ini kayaknya mbaknya oh ada TikTokan juga kayaknya. TikTokan atau lagi video call sama keluarga. Iya, nunjukin bahwa hal ini suasana yang sangat meriah. Sepertinya untuk antrian makanan atau jamuan makan siang sendiri ini juga tampak diatur pemirsa. Jadi secara tertib para tamu undangan ini akan secara bergantian bergiliran untuk mengambil. Ya? Jadi tidak boleh rebut-rebutan. Betul. Karena Hari Raya Idul Fitri tentunya harus tetap menjaga ketertiban. Iya. Kerukunan supaya nggak berebut. Supaya tidak berebut dengan tertib juga. Yang sepertinya ini juga akan kita lihat bersama dan akan kita kabarkan langsung pemirsa, tidak hanya suasana siang hari ini, tidak hanya suasana open house saja, tapi juga bagaimana laporan langsung dari rekan-rekan kami yang tentunya juga akan mengabarkan. Betul, nanti akan kami update kembali ya bagaimana suasana di dalam open house di istana, kemudian juga suasana di luar ya, antrian masyarakat. Ini kalau dilihat jajaran dari bapak-bapak ini sepertinya sudah tidak sabar untuk menunggu makan hidangan-hidangan yang ada. Kita penasaran, masih sampai sekarang penasaran, belum terlihat menu-menu apa yang saja. Yang pasti apa ya Gita ya? Yang pasti saya yakin sekali ini ada rendang pasti, ketupat yang pasti itu. Ketupat tentu saja, kemudian juga opor, kemudian juga mungkin ada daging semur ya. Daging semur pasti ada. Kalau Gita favoritnya apa nih? Kalau saya tentunya rendang favorit sekali. Ini di Hari Raya Idul Fitri pasti makan itu tidak boleh kelewatan. Kalau Hijul apa kira-kira? Oh, kalau saya sih udah pasti opor ayam. Opor ayam ya. Tapi nggak pakai ketupat. Oh, kenapa? Pakai buras. Oh, itu lebih enak ya? Lebih enak. Oke, sepertinya bisa dicoba juga. Jangan-jangan ini ada buras juga ada nih, buras juga dihidangkan di sini. Nah, itu dari jauh juga terlihat tuh sepertinya ada kokinya juga berkeliling. Iya, yang topinya tinggi ya? Iya.
sepertinya juga memantau ya kalau ada tamu-tamu yang mungkin mengambil porsi berlebih karena pasti harus dijatahi juga, Hijul. Mungkin melihat makanan yang kurang nanti ditambahkan lagi seperti itu ya Gita ya. Mungkin siapa tahu kalau tidak ada yang kebagian ini nanti bisa diberikan snack terlebih dahulu. Dan juga tapi ini antriannya masih cukup banyak ya nih, belum banyak yang terlihat sedang makan sambil berdiri nih ya Gita nih. Iya, masih sabar tentunya, berarti mungkin koki tadi menunggu hidangannya dibuka mungkin ya sama koki yang tadi. Iya, koki tadi mungkin masih menginstruksikan untuk para pemasak-pemasaknya, para koki-kokinya supaya bisa memasak lebih cepat ya. Karena kalau kita hitung ini jangan-jangan sampai ada ratusan ribu masyarakat yang juga hadir. Ya jelas kita tentunya makin siang makin akan terus mengabarkan untuk Anda, pemirsa TV One, bagaimana suasana open house di Istana Jakarta dan juga open house di lokasi-lokasi lainnya, begitu ya, Gita ya. Betul sekali. Kita harapkan tentunya di momen Hari Raya Idul Fitri ini semakin bisa menjadi momen untuk refleksi diri dan juga momen bersilaturahmi, saling memaafkan, saling bertemu dengan satu dengan yang lain. Saling berbagi juga. Saling berbagi dengan sesama dan tentunya kami mengucapkan minal aidin wal faizin bagi Anda seluruh masyarakat, pemirsa TV One, dan begitu juga dengan program Indonesia Berlebaran. Ini akan kami akhiri sampai di sini dan saat lagi Anda bisa menyaksikan program Kabar Siang bersama dengan Ana Tialita dan juga Fahada Indi. Saya Hijul Akbar pamit undur diri bersama dengan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih dan pemirsa minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.